Bab 1381. Sebuah gunung besar berdiri di antara langit dan bumi, dan itu sangat megah, menghubungkan bumi dan awan di langit. Melihat dari atas, itu tampak seperti titik tertinggi di dunia ini. Ini awalnya adalah gunung suci di dunia ini, tetapi telah diwarnai merah dan berbau darah yang telah menyebar, bahkan menyebabkan langit tampak merah. Bahkan air yang mengalir menuruni gunung berwarna merah, tampak seperti darah segar, membuat seluruh tempat ini tampak seperti tempat budidaya Blood Demon. Kadang-kadang, kedipan merah bisa terlihat datang dari gunung. Saat aura merah menyebar di kedalaman gunung ini, 3 siluet bisa terlihat berdiri di depan jurang dengan fluktuasi aura merah di sekitar mereka, menyebabkan ruang di sekitarnya berfluktuasi. Di antara mereka bertiga, salah satu dari mereka memiliki wajah pucat dengan simbol merah di dahinya yang memancarkan fluktuasi menakutkan yang menakutkan. 2 di belakangnya memiliki tatapan menyeramkan, seperti serigala dengan keganasan tak terbatas berkedip di mata mereka. Orang dengan simbol di dahinya berbalik dengan acuh tak acuh berkata, ini praktis menegaskan bahwa seseorang bergerak melawan klan Bloodfiend kita, dan mereka pasti telah menangkap 3 dari kita Raja Iblis Darah. Saat dia berbicara, wajah 2 Raja Iblis Darah lainnya mau tak mau berubah. Para ahli di dunia ini praktis tidak ada apa-apanya di mata mereka, tetapi musuh yang kuat muncul. Itu pasti seseorang dari dunia 1000 besar. Raja Iblis Darah dengan simbol itu berkata dengan dingin. Sial, 2 wajah Raja Iblis Darah lainnya bergetar saat mereka mengutuk. Jika itu benar-benar seseorang dari dunia 1000 besar, maka situasinya akan sedikit merepotkan. Mereka tahu bahwa penduduk dunia ini tidak dapat dibandingkan dengan dunia 1000 besar, dan kekuatan mereka tidak dapat diremehkan. Tapi menurut perkiraanku, itu pasti seseorang yang belum melangkah ke alam penguasa surgawi. Paling-paling, dia memiliki kekuatan yang sama dengan kita. Raja Iblis Darah dengan simbol itu menyipitkan matanya sambil melanjutkan, dari situasi yang telah kuhitung, 3 Raja Iblis Darah lainnya seharusnya langsung ditangani. Jadi meskipun orang itu bukan penguasa surgawi, dia tetaplah musuh yang merepotkan. Mendengar kata-kata itu, 2 Raja Iblis Darah lainnya merasa lega. Selama itu bukan seseorang dari alam penguasa surgawi, maka tidak ada yang harus mereka takuti. Jika mereka bertiga bergabung bersama, maka bahkan ahli misterius dari dunia 1000 besar itu akan ketakutan. Lalu, apa yang harus kita lakukan? 2 Raja Iblis Darah lainnya melihat yang memiliki simbol. Simbol di dahi Raja Iblis Darah itu sedikit menggeliat sebelum dia berkata, keluarkan perintah untuk memanggil semua anggota klan Iblis Darah ke Gunung Iblis Darah. 2 Raja Iblis Darah lainnya terkejut sebelum mereka berkata, lalu, apa yang kita lakukan dengan kota-kota yang kita miliki? Sepertinya kalian berdua masih belum jelas tentang situasi saat ini. Jika kita gagal, apa gunanya kota-kota itu? Raja Iblis Darah pucat berkata dengan lemah. Orang itu sekuat itu. Kedua Raja Iblis Darah sedikit terkejut. Tidak peduli seberapa kuat orang itu, kita harus bersiap untuk yang terburuk. Kalian berdua harus ingat tujuan akhir kita. Raja Iblis Darah pucat itu menundukkan kepalanya dan melihat ke dalam jurang. Itu sebenarnya adalah lautan merah dengan bau darah yang pekat. Di lautan darah, ada telur darah kolosal yang mengambang di atasnya dengan segala macam rune jahat terukir di atasnya. Pada saat yang sama, itu juga memancarkan aura ganas, seolah-olah memelihara sesuatu. 3 Raja Iblis Darah melihat telur darah dengan mata menyala-nyala. Kami telah melakukan upaya besar untuk secara diam-diam menduduki dataran bawah ini, dan tidak memberitahu orang lain bahwa kami menggunakan darah makhluk hidup di sini untuk memelihara kaisar kami. Begitu dia lahir, maka klan Fiend Darah kita akan memiliki seorang raja. Pada saat itu, klan Bloodfiend kami akan memiliki pijakan, dan kami tidak akan diperlakukan seperti umpan meriam. Rencana kita sudah mencapai bagian penting, jadi tidak boleh ada kesalahan. Saat dia berbicara, mata Raja Iblis Darah itu dengan dingin melintas sebelum dia menoleh kedua Raja Iblis Darah. Tapi kalian tidak perlu terlalu khawatir, kami hanya membuat persiapan untuk yang terburuk. Adapun orang itu, karena dia hanya berani menyerang Raja Iblis Darah lainnya secara diam-diam, itu pasti berarti kekuatannya, paling banyak, sedikit di atas mereka. Jadi dia tidak akan berani menyerang di Blood Demon Mountain kita. Kedua Raja Iblis Darah mengangguk. Mereka bertiga ditempatkan di Blood Demon Mountain dan tidak akan pergi. Selama ahli dari dunia 1000 besar itu tidak berada di alam penguasa surgawi, maka datang akan sama dengan mencari kematian. Saat ini,
mereka bisa membiarkan pria itu bersukacita. Selama kaisar mereka lahir, maka mereka akan mengembalikan semuanya 100 kali lipat. Mu Chen dan Bai Susu berdiri di satu puncak di dataran terpencil. Mu Chen melihat ke kota yang jauh dan menyipitkan matanya. Anggota dari Bloodfin Clan terus-menerus melarikan diri dari kota. Mereka berkumpul menuju Gunung Setan Darah. Wajah Bai Susu berubah muram saat dia melanjutkan, sepertinya ketiga Raja Iblis Darah telah menyadarinya. Mu Chen mengangguk, tapi dia tidak terkejut. Lagi pula, itu bukan masalah kecil bahwa mereka kehilangan kontak dengan tiga Raja Iblis Darah pada saat yang sama, jadi tiga lainnya akan berjaga-jaga selama mereka tidak bodoh. Mereka sudah merasakan bahaya dan mulai memanggil kembali para ahli mereka. Bai Susu merajut alisnya sebelum beralih ke Mu Chen. Tuhan, apa yang harus kami lakukan? Tiga Raja Iblis Darah jelas menunggu kedatangan Mu Chen, dan jika dia pergi dengan cara ini, itu mungkin akan menjadi pertempuran yang hebat. Mu Chen tersenyum. Apalagi, membantai dengan cara saya. Petik 2. Dia dengan santai berbicara seolah-olah dia tidak menuju ke tanah yang berbahaya, tetapi untuk mengunjungi pemandangan. Mendengar kata-katanya, bahkan sebagai seorang wanita, Bai Susu tidak bisa menahan perasaan darahnya mendidih saat dia mengerutkan bibirnya. Karena Lord sangat percaya diri, maka kami akan menemanimu kali ini. Mu Chen tersenyum, dan ketika dia ingin berbicara, dia melihat ke kejauhan dengan kaget. Aura yang tak terhitung jumlahnya muncul di sana seperti gelombang pasang, mendekati arahnya. Mu Chen terkejut ketika dia melihat adegan ini. Mereka bukan dari klan Bloodfin, tapi penduduk dunia ini. Dilihat dari skalanya, hampir semua penduduk telah bergegas. Dia berbalik untuk melihat Bai Susu, dan melihat tatapannya, Bai Susu mengerutkan bibirnya. Tuhan, pertempuran ini menyangkut hidup dan mati kami. Karena targetmu adalah tiga Raja Iblis Darah, maka serahkan sisanya kepada kami. Kami tidak akan membiarkan Lord diganggu. Petik 2. Mu Chen mengerutkan alisnya. Kalian ceroboh. Meskipun penduduk di sini berjumlah besar, jika mereka bertarung dengan klan Bloodfin, mereka akan bertarung dengan nyawa mereka di telepon. Bai Susu tersenyum. Meskipun suaranya samar, itu tetap keras. Tuhan, Anda tidak dapat membayangkan kebencian kami terhadap klan Bloodfin. Bahkan jika kita semua mati, kita tidak akan menyesal. Jadi tolong, biarkan kami mengikutimu. Bai Susu berkata sambil berlutut ke arah Mu Chen. Pada saat yang sama, gelombang besar yang telah berkumpul juga berlutut dengan suara mereka yang bergema di cakrawala. Dewa, izinkan kami. Mu Chen terdiam di tempat ini. Dia bisa melihat kebencian di mata mereka, jadi dia bisa tahu bahwa banyak dari mereka akan menemui ajal mereka. Pada saat ini, bahkan jika dia menghentikan mereka, mereka juga akan mengikutinya. Mu Chen dengan lembut menghela nafas, jika pihak lain tidak bergerak, kalian tidak boleh bergerak. Selama aku berurusan dengan tiga Raja Iblis Darah, klan Iblis Darah akan berantakan. Dia tidak ingin penguasa naga putih dipanggil dan melihat semua rakyatnya mati. Pada saat itu, Mu Chen tidak tahu apakah White Dragon Sovereign mungkin masih menepati janjinya, jadi dia berusaha melindungi apa yang dia bisa. Kami akan mengikuti perintah dewa. Suara-suara bergema. Mu Chen juga tidak berbicara lebih jauh tetapi menganggukkan kepalanya ke arah Bai Susu sebelum siluetnya bergerak. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang dengan gelombang besar mengikuti di belakangnya. Beberapa hari kemudian, gelombang tiba-tiba menjadi tenang dan Mu Chen berdiri di langit dengan tangan di belakang punggungnya, dengan tenang memandangi gunung besar di kejauhan. Gunung itu sangat tinggi sehingga bersentuhan dengan awan, seolah-olah menghadap ke dunia masuk ini. Bai Susu berdiri di sampingnya dan melihat bekas gunung suci dengan mata merah dan pembuluh darah keluar dari lengannya. Mu Chen melihat gunung besar dan melihat siluet yang tak terhitung jumlahnya dengan aura darah di sekitar mereka. Sama seperti Mu Chen melihat gunung, tiga siluet merah ditembakkan dengan bau darah membubung ke langit. Pada saat yang sama, suara dingin mereka bergema di antara langit dan bumi. Bodoh-bodoh, kami awalnya ingin membiarkanmu hidup sedikit lebih lama, tetapi kamu hanya mencari kematian dengan datang kepada kami. Karena kamu ingin mati, maka kami akan memenuhi keinginanmu hari ini. Bab 1382. Blood Demon Mountain berbau darah saat tiga siluet merah berdiri di udara dengan aura menakutkan yang memancar dari tubuh mereka. Melihat dari jauh, mereka bertiga tampak seperti tiga dewa iblis. Ketika penduduk melihat ketiga siluet itu, tubuh mereka mulai gemetar ketakutan di mata mereka,
karena mereka tahu bahwa ketiganya adalah Raja Iblis Darah terkuat dari klan Fin Darah. Tapi sementara semua orang diintimidasi oleh tiga Raja Iblis Darah, Mu Chen melambaikan lengan bajunya dan cahaya spiritual melonjak. Itu seperti gelombang yang menutupi setengah dari cakrawala dan menghalangi aura ganas yang datang dari tiga Raja Iblis Darah. Dengan gerakan Mu Chen, Bai Susu dan yang lainnya merasa lega dan tubuh mereka mengendur sebelum mereka melihat yang pertama dengan hormat. Di atas Blood Demon Mountain, Blood Demon King dengan simbol di kepalanya, yang juga Greater Blood Demon King, dengan dingin menatap Mu Chen. Penguasa bumi sempurna yang berani datang untuk pamer di hadapan raja ini. Kamu benar-benar kurang ajar. Petik 2. Dilihat dari fluktuasi energi spiritual Mu Chen, Raja Iblis Darah Besar telah melihat melalui kekuatannya, tapi dia juga sedikit terkejut. Secara umum, penguasa bumi yang disempurnakan setara dengan Jenderal Iblis Darah dari klan Iblis Darah, jadi bagaimana tiga Raja Iblis Darah jatuh ke tangan Mu Chen? Mendengar ejekannya, Mu Chen tersenyum. Penguasa bumi yang sempurna sudah cukup untuk berurusan dengan kalian bertiga. Kurang ajar. Dua Raja Iblis Darah lainnya dengan dingin berteriak dengan tatapan tajam menyapu Mu Chen. Kakak, mengapa repot-repot berbicara dengan orang ini? Kami bertiga hanya akan bergerak bersama untuk membunuhnya sebelum melemparkannya ke dalam Blood Abyss. Tatapan ganas mereka kemudian menyapu para penduduk. Kalau begitu mari kita bergabung bersama dan berurusan dengan orang ini. Raja Iblis Darah Besar dengan acuh tak acuh menganggukkan kepalanya. Meskipun dia mengejek Mu Chen karena menjadi penguasa bumi yang sempurna, dia masih berhati-hati di dalam hatinya dan tidak ingin memberi Mu Chen kesempatan. Karena itu, dia memutuskan mereka bertiga bergerak bersama. Tiga balok merah setinggi kaki melonjak dari tiga Raja Iblis Darah. Momentum itu bahkan menyebabkan langit dan bumi bergetar, mencemari seluruh wilayah ini dengan bau busuk. Mereka bertiga telah bergerak pada saat yang sama, menyebabkan langit dan bumi bergetar. Bahkan wajah Bai Susu sedikit berubah saat dia mengepalkan tinjunya. Dia sudah mengerti seberapa kuat Mu Chen, tetapi dia telah bertarung dengan mereka masing-masing dengan adil. Tapi sekarang, dia harus menghadapi tiga Raja Iblis Darah terkuat. Raja Iblis Darah bahkan tidak repot-repot berbicara dengan Mu Chen dan bergerak bersama. Tiga gelombang segudang perjalanan melalui ruang seperti lautan besar saat mereka bersiul ke arah Mu Chen. Ketika Mu Chen melihat adegan ini, dia segera melambaikan lengan bajunya dan penghalang energi spiritual menutupinya. Lautan besar menghantam penghalang dan kekuatan yang menakutkan tampak seperti mencoba merobek langit dan bumi. Ketika ketiga Raja Iblis Darah melihat pemandangan ini, senyum jahat muncul di wajah mereka bertiga. Meskipun serangan mereka mungkin tampak biasa saja, mereka tidak menahan diri. Lautan darah sangat jahat dan bahkan dapat dengan cepat merusak energi spiritual. Namun, senyum mereka segera membeku di wajah mereka ketika mereka melihat cahaya mengkristal meledak, yang menyebabkan lautan darah dengan cepat meredup sebelum hancur. Ketika ketiga Raja Iblis Darah melihat pemandangan ini, mereka juga menyipitkan mata. Di lokasi sebelumnya Mu Chen, kilau mengkristal telah terbentuk menjadi penghalang yang menyelimuti dia di dalamnya. Di sampingnya, ruang terdistorsi dan dua siluet muncul. Mereka adalah dua siluet yang mengenakan jubah hitam dan putih masing-masing dengan penampilan yang identik dengan Mu Chen. Apa yang membuat Raja Iblis Darah terkejut adalah bahwa fluktuasi energi spiritual mereka juga identik dengan Mu Chen. Itu adalah klon spiritual. Tapi bagaimana mereka sekuat tubuh utamanya? Seorang Raja Iblis Darah berseru. Dia juga memiliki pemahaman tentang gerakan dunia seribu besar. Wajah Raja Iblis Darah Besar tenggelam sebelum suaranya berubah muram. Tidak heran mengapa bocah ini berani datang ke Blood Demon Mountain kami. Jadi dia punya gerakan di lengan bajunya. Petik 2. Kakak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Raja Iblis Darah bertanya. Bukankah itu membuat mereka kehilangan keuntungan? Wajah Greater Blood Demon King pucat sebelum tatapannya berkedip dan dia mencibir. Aku tidak percaya kloningannya sekuat tubuh utamanya. Serahkan tubuh utama orang itu padaku, kalian berdua berurusan dengan klonnya terlebih dahulu sebelum bergabung denganku. Roger, kedua Raja Iblis Darah mengangguk, karena mereka juga memiliki pemikiran yang sama. Lagi pula, sesuatu seperti tiga murni, yang tidak mengurangi kekuatan klon pengguna, jarang terlihat, bahkan di klan Fin. Jadi bagaimana mungkin penguasa bumi yang sempurna bisa memilikinya? Tubuh mereka bergerak dan mereka berubah menjadi garis-garis merah yang melesat keluar. Mu Chen mengangkat kepalanya dan melihat adegan ini sebelum dia tersenyum dan mengangguk ke arah klonnya.
Mu Chen hitam dan putih tertawa sebelum mereka melayang ke langit, menuju kedua arah yang berbeda dengan dua Raja Iblis Darah mengikuti mereka. Setelah itu, Mu Chen berjubah hitam melambaikan tangannya dan sebuah cincin muncul. Pada saat berikutnya, siluet yang tak terhitung jumlahnya meledak dan berdiri di belakangnya dengan battle wheel yang besar menjulang ke langit. Pasukan beberapa ribu berdiri di belakang Mu Chen berjubah hitam, mengeluarkan raungan. Seketika, battle wheel yang tak terbatas melayang di langit seperti lautan yang memancarkan kekuatan yang kuat. Ini tentu saja tentara naga hitam. Mu Chen berjubah hitam berdiri di atas tentara dan duduk di dalam lautan battle wheel dan tersenyum ke arah Raja Iblis Darahnya. Dia melambaikan lengan bajunya dan battle wheel menyembur keluar, bersama dengan kekuatan mengerikan yang menyapu ke arah Raja Iblis Darah itu. Di sudut lain, segel spiritual yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari lengan baju Mu Chen berjubah putih dan mereka terintegrasi ke dalam lingkungan. Garis yang tak terhitung jumlahnya melesat sebelum arai spiritual besar langsung terbentuk, menyelimuti Raja Naga Darah di dalamnya. Ketika Bai Susu dan penduduk melihat pemandangan ini, mereka terkejut. Mereka tidak menyangka Mu Chen memiliki gerakan yang begitu kuat. Hanya dua klonnya yang telah menjebak dua Raja Iblis Darah lainnya. Tuan formasi pertempuran, Master Arai Spiritual. Sementara mereka terkejut, wajah Raja Iblis Darah besar berubah menjadi jelek. Pada saat ini, dia harus percaya bahwa dua klon Mu Chen memiliki kekuatan bertarung yang sama dengan tubuh utamanya. Kalian makhluk keji telah melakukan kejahatan di dunia ini, jadi sudah waktunya bagi kalian untuk membayar dengan darah kalian. Mu Chen menatap Raja Iblis Darah besar tanpa riak di matanya. Nada yang besar, ketika Raja ini membunuh tubuh utamamu, klonmu secara alami akan berantakan. Raja Iblis Darah besar tersenyum menakutkan sebelum cahaya merah berkedip di matanya. Tak lama setelah itu, dia membuka mulutnya dan sungai darah yang deras menyembur keluar dari tubuhnya, kemudian terbentuk menjadi lautan yang menyebar melintasi cakrawala. Saat lautan darah bergemuruh, raungan ganas bergema, dan pada saat berikutnya, lautan darah terkoyak dan segudang binatang setinggi kaki perlahan merangkak keluar. Binatang itu berwarna merah tua, dipenuhi dengan aura tak menyenangkan di sekelilingnya. Meskipun dia tampak seperti kera raksasa, dia memiliki tiga wajah ganas, terlihat seperti Cerberus. Ketika binatang itu muncul, ia meraung ke arah langit dengan keganasan memenuhi raungannya sebelum melihat Mu Chen. Tiba-tiba, binatang itu tersedot, dan bola merah dari beberapa kaki yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di mulutnya sebelum terbang ke arah Mu Chen. Mu Chen menyipitkan matanya pada adegan ini. Dia merasa terancam oleh binatang buas ini. Dengan demikian, itu menyebabkan dia lebih berhati-hati. Raja Iblis Darah besar ini praktis yang terkuat di antara para ahli yang telah melakukan kontak dengan alam penguasa surgawi yang dia temui. Mengambil napas dalam-dalam, tangan Mu Chen membentuk segel dan cahaya keemasan keunguan meledak di belakangnya, membentuk raksasa kolosal. Ketika tubuh emas abadi muncul, 100 rune keabadian surgawi yang aneh meledak dan berkumpul, sebelum membentuk jaring emas keunguan yang besar. Bola merah itu melesat, menghancurkan ruang di jalurnya dan menghantam jaring dengan kekuatan mengerikan yang menyebabkan jaring terkompresi. Namun meski begitu, bola itu masih bergerak ke arah Mu Chen. Mu Chen tidak bergerak, tetapi melihat bola yang bergerak ke arahnya dengan acuh tak acuh. Tepat ketika Bai Susu dan yang lainnya hampir berteriak karena gugup, bola itu berhenti ketika jaraknya beberapa meter dari Mu Chen. Mu Chen perlahan mengangkat tangannya dan menjentikkan jarinya. Jaring ungu emas bergetar dan tiba-tiba berkontraksi sebelum bola terbang kembali dan menabrak binatang merah itu dalam sekejap mata. Binatang Crimson itu meraung, dan tongkat sepanjang 1000 kaki dipadatkan dari lautan Crimson saat dia mengacungkannya ke bawah. Ruang hancur dan bola merah juga pecah di bawah tongkat itu dengan gelombang kejut yang menakutkan menyebar, mengirimkan gemuruh ke seluruh langit dan bumi. Huff, kamu agak mampu. Melihat bahwa Mu Chen telah bertahan dari serangan itu, cahaya merah di mata Raja Iblis Darah besar berubah menjadi pekat sebelum dia mencibir. Sekarang, aku akan membiarkanmu merasakan betapa mengerikannya binatang pemusnah dunia dari klan Fin darahku. Ketika Raja Iblis Darah besar selesai berbicara, binatang merah tua itu mengeluarkan raungan tajam dan gelombang suara terlihat menyebar. Memegang tongkat, binatang itu berubah menjadi cahaya merah tua dan menyerang tubuh emas abadi dengan aura destruktif, seolah-olah ingin memusnahkan semua makhluk hidup di dunia. Melihat binatang itu, wajah Mu Chen berubah muram sebelum dia membentuk segel sekali lagi.
Divine Immortal Rune mengembun sekali lagi sebelum mengambil bentuk tombak emas sepanjang 1000 kaki. Mengacungkan tombak, cahaya keemasan itu seperti matahari yang terik dan tubuh emas abadi melesat keluar, berbenturan dengan binatang merah tua itu. Pada saat yang sama, ejekan Mu Chen bergema di seluruh cakrawala seperti gemuruh guntur. Saya akan melihat hari ini jika binatang merah Anda lebih kuat atau jika tubuh emas abadi saya lebih kuat. Bab 1383. Tubuh emas abadi dan binatang merah bentrok di langit, dan kekuatannya mirip dengan bentrokan antara meteorit, menghasilkan suara yang menghancurkan bumi, bersama dengan gelombang kejut yang terlihat menyapu seperti badai. Ruang di sekitarnya langsung hancur, dan bahkan bumi bergetar. Binatang merah tua itu mengeluarkan raungan memekakkan telinga dan mengacungkan tongkat ke arah tubuh emas abadi. Tapi tombak emas keunguan tiba-tiba melesat maju dan bertabrakan dengan tongkat, menghasilkan percikan besar sebelum mendorong tongkat itu kembali. Namun, binatang merah itu masih sangat ganas sambil mengacungkan tongkatnya, meninggalkan puluhan ribu bayangan di belakang, dan membidik tubuh emas abadi. Melirik kedua raksasa itu, tatapan Mu Chen berkedip sebelum dia mengejar Raja Iblis Darah Besar. Binatang merah tua itu bukanlah lawan, dan dia akan menghabiskan banyak waktunya untuk itu. Jadi dia memutuskan untuk menangkap raja. Pada saat itu, binatang merah secara alami akan runtuh. Melihat Mu Chen datang ke arahnya, Raja Iblis Darah mencibir, "Tanpa klon Anda dan tubuh abadi yang berdaulat, apakah Anda pikir Anda dapat menghadapi raja ini? Kamu benar-benar mencari kematian." Setelah kehilangan cara itu, Mu Chen hanyalah penguasa bumi yang disempurnakan, sedangkan Raja Iblis Darah Besar telah melampaui raja biasa. Dia hanya selangkah lagi dari Raja Iblis Darah, jadi dia secara alami tidak akan takut pada Mu Chen. Jadi, dia mengambil langkah ketika dia melihat Mu Chen datang ke arahnya dan secara misterius muncul di hadapan Mu Chen. Tubuhnya bergetar ringan sebelum mulai membengkak menjadi raksasa dan mengacungkan tinjunya ke Mu Chen. Saat tinju bersiul, ruang hancur dan memancarkan kekuatan yang menakutkan. Tubuh fisik yang sangat kuat. Tinju berdarah dengan cepat berkembang di pupil Mu Chen. Merasakan kekuatan, Mu Chen menyipitkan matanya dan cahaya mengkristal keluar dari matanya mirip dengan arus, menyebar dari tubuhnya. Mu Chen mengepalkan tinjunya dan melemparkan jab keluar. Pada saat ini, auman naga bergema dan roh naga sejati merangkak ke lengan Mu Chen, menghubungkan cakarnya dengan jari-jari Mu Chen, membawa kekuatan ke tingkat yang menakutkan. Tinju dan telapak tangan bentrok dengan keras dan ruang meletus, berubah menjadi lubang hitam. Di sisi lain, tubuh Raja Iblis Darah bergetar sebelum terbang kembali. Tubuh fisiknya juga sangat kuat. Sok melintas di wajah Greater Blood Demon King. Ketangguhan tubuh Mu Chen telah mengejutkannya. Namun, dia tidak takut, karena dia bisa merasakan bahwa dia sedikit lebih unggul dalam konfrontasi sebelumnya. Dengan mencibir, Raja Iblis Darah Besar tidak mengizinkan Mu Chen untuk beristirahat dan menyerbu. Detik berikutnya, badai serangan menyelimuti Mu Chen. Dia harus dengan cepat berurusan dengan Mu Chen sementara klonnya dan tubuh abadi yang berdaulat sedang diikat. Menghadapi serangan ganas dari Raja Iblis Darah Besar, tatapan Mu Chen berubah sengit saat cahaya mengkristal berkedip dari tubuhnya, dan bersama dengan roh naga sejati, dia telah mendorong energi spiritual dan tubuh fisiknya hingga batasnya. Dia bisa merasakan bahwa Raja Iblis Darah Besar ini lebih kuat daripada Raja Iblis Darah lainnya, dan praktis merupakan lawan paling kuat yang pernah dia hadapi di bawah alam penguasa surgawi. Ini adalah lawan yang merepotkan. Warga dengan gugup menyaksikan pemandangan ini. Setiap satu dari tiga konfrontasi itu membuat mereka merasa kulit kepala mereka mati rasa. Jika mereka terjebak dalam pertempuran itu, maka mereka hanya bisa menunggu untuk dimusnahkan. Permaisuri, Dewa Agung tampaknya ditekan oleh Raja Iblis Darah Besar. Beberapa ahli tingkat atas di antara penduduk berkumpul di samping bayi susu. Mereka khawatir sambil melihat ke arah tubuh utama Mu Chen. Raja Iblis Darah Besar tampaknya memegang keuntungan di sini, menahan Mu Chen dengan badai serangannya. Meskipun bayi susu telah mengepalkan tangannya, ekspresinya masih tenang. Dia telah mengikuti Mu Chen selama beberapa hari terakhir, dan secara pribadi menyaksikan kekuatan yang terakhir. Jadi dia tahu bahwa dia jelas menunggu kesempatan terbaik. Pertempuran skala seperti itu dimaksudkan untuk menjadi pertempuran yang panjang, menunggu pihak lain untuk menunjukkan cacat. Di bawah tatapan gugup, pertempuran antara Mu Chen dan Raja Iblis Darah Besar semakin intens. Ketika keuntungan Greater Blood Demon King menjadi lebih eksplisit,
anggota Bloodfiend Clan di gunung semua mulai bersorak. Mu Chen dan Raja Iblis Darah Besar bentrok lagi. Energi spiritual yang mempesona dan cahaya crimson meledak, menutupi cakrawala. Tapi pada saat inilah senyum jahat muncul di bibir Greater Blood Demon King sebelum lehernya bergetar. Itu kemudian membentang seperti ular dan menggigit leher Mu Chen dan darah langsung berceceran. Lihat bagaimana raja ini membuatmu kering. Raja Iblis Darah Besar mencibir saat dia mulai melahap esensi darah Mu Chen. Tapi itu juga pada saat ini senyum dingin muncul di wajah Mu Chen. Melambaikan tangannya, pagoda kristal terbang keluar dan menyelimuti mereka berdua. Dia tahu bahwa jika dia ingin menang, dia harus mengandalkan pagoda 8 divisi, tetapi Raja Iblis Darah Besar sedikit lebih cepat darinya. Jadi tidak mungkin untuk menjebak yang terakhir jika dia telah mengeluarkan pagodanya lebih awal. Ketika pagoda turun, Raja Iblis Darah Besar terkejut. Dia bisa merasakan perasaan tidak nyaman dan mencoba untuk menarik kembali taringnya, tapi dia terkejut menyadari bahwa daging Mu Chen telah erat memegang taringnya. Tidak peduli berapa banyak dia mencoba, dia tidak bisa mencabut taringnya. Pada momen penundaan inilah pagoda turun dan menyelimuti mereka berdua. Mu Chen langsung mundur ke dalam pagoda, mengabaikan darah di bahunya, dan tersenyum pada Raja Iblis Darah Besar sebelum dia melambaikan tangannya dan cairan spiritual berdaulat terbang keluar. Ada fluktuasi energi spiritual besar-besaran yang menyebar di dalam pagoda. Mu Chen telah mengeluarkan total 80 juta tetes sovereign spiritual liquid. Dia tahu bahwa Raja Iblis Darah Besar itu kuat. Karena dia telah membuat keputusan untuk bergerak, maka dia harus melakukannya dengan bersih. Saat arus meraung, Mu Chen membentuk segel dan tubuh bagian atas dari 8 diagram iblis terbentang dari dinding, melahap cairan spiritual berdaulat. Pagoda 8 divisi, cahaya pagoda pemusnahan iblis. Rasa dingin berkumpul di mata Mu Chen saat dia segera mengeksekusi langkah terakhir dari pagoda 8 divisi. 8 diagram iblis mengulurkan jari mereka untuk menunjuk Raja Iblis Darah Besar dan 8 sinar ditembakkan. Ketika 8 sinar hitam melesat, wajah Raja Iblis Darah Besar berubah karena terkejut. Jelas, dia telah merasakan kematian dari langkah Mu Chen. Sial, orang ini benar-benar memiliki gerakan seperti itu. Raja Iblis Darah Besar mengutuk dan membentuk segel. Cahaya crimson tanpa batas menyembur keluar dan membentuk penghalang di sekelilingnya. Saat 8 sinar melesat, mereka telah menembus penghalang dan mengenai Raja Iblis Darah Besar pada saat yang sama. Sebuah jeritan bergema dengan tubuh Raja Iblis Darah Besar yang berceceran. Ini adalah kekuatan dari pagoda 8 divisi, salah satu dari 36 kemampuan surgawi yang tak tertandingi. Mu Chen melambaikan lengan bajunya pada adegan ini dan energi spiritual yang mengkristal diselimuti segel dan dibentuk menjadi bola. Melihat bola, Mu Chen merajut alisnya dan melihat bahwa Raja Iblis Darah Besar mengungkapkan ekspresi ganas ke arahnya sebelum dia mulai menghilang. Auranya menghilang. Orang ini benar-benar merepotkan. Mu Chen terdiam sebelum dia mengepalkan tangannya dan menghancurkan bola yang mengkristal. Dia tahu bahwa Raja Iblis Darah Besar belum terbunuh, yang terakhir baru saja menggunakan metode unik untuk melarikan diri. Tetapi bahkan jika dia berhasil lari, tubuhnya telah hancur, sehingga kekuatan bertarungnya telah turun secara substansial. Tidak peduli apa yang ingin dia lakukan, aku harus berurusan dengan 2 Raja Iblis Darah. Pertama, siluet Mu Chen bergerak dan terbang keluar dari pagoda. Selama dia berurusan dengan 2 Raja Iblis Darah lainnya, maka menggunakan 3 murni untuk berurusan dengan Raja Iblis Darah Besar akan mudah. Pada saat yang sama, darah merah berkumpul dan membentuk siluet di kedalaman Blood Demon Mountain. Siluet pucat itu adalah Raja Iblis Darah Besar yang baru saja dibunuh Mu Chen. Pada saat ini, dia telah terluka parah dan tubuhnya tampak sedikit ilusi. Dia melihat keluar gunung dengan tatapan muram dan menggertakkan giginya. Orang terkutuk itu benar-benar memiliki gerakan yang sangat kuat. Dia merasa ketakutan dari kekuatan 8 diagram iblis di pagoda, dan jika bukan karena dia meninggalkan setengah dari tubuhnya di dalam Blood Abyss, dia pasti sudah ditangkap. Namun meski begitu, dia menderita cedera berat dengan kemampuan bertarungnya yang turun drastis. Meskipun ia telah membebaskan dirinya dari pertempuran, Mu Chen pasti akan berurusan dengan 2 Raja Iblis Darah, dan itu tidak akan lama sebelum 2 Raja Iblis Darah jatuh. Pada saat ini, dia tidak lagi memiliki keunggulan dalam pertempuran ini. Tatapannya muram saat dia melihat telur merah. Tanda-tanda jahat berkedip-kedip di telur, seolah-olah itu bernafas. Orang itu sangat tidak normal, dan untuk menghadapinya,
Aku khawatir kita memiliki katalis kecepatan kelahiran kaisar kita. Raja Iblis Darah Besar mengambil napas dalam-dalam sebelum dia menggertakkan giginya dan mengeluarkan teriakan tajam. Teriakannya bergema dengan semua orang dari Bloodfin Clan yang dimanipulasi olehnya dan mereka melemparkan diri mereka ke dalam Blood Abyss. Tubuh mereka meleleh begitu mereka bersentuhan dengan lautan merah dan terintegrasi ke dalam jurang darah. Dengan demikian, ahli yang tak terhitung jumlahnya dari Bloodfin Clan semuanya melompat ke dalam Blood Abyss. Dengan lebih banyak ahli dari Bloodfin Clan yang melompat ke Blood Abyss, rune pada telur yang jahat tumbuh lebih cemerlang dan retakan mulai muncul secara diam-diam. Bab 1384. Di luar Gunung Setan Darah. Pagoda kristal tiba-tiba bergetar sebelum mulai menyusut dan siluet muncul di pandangan semua orang. Itu adalah Dewa Agung. Ketika Bai Susu dan penduduk melihat siluet itu, mereka bersorak kegirangan dengan kegembiraan di wajah semua orang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pertempuran antara Mu Chen dan Raja Iblis Darah Besar akan ditentukan dengan begitu cepat. Dibandingkan dengan sorakan mereka, Blood Demon Mountain berada dalam keheningan yang mati. Keheranan dan ketakutan muncul di wajah anggota Bloodfin Clan yang tak terhitung jumlahnya saat mereka menyaksikan adegan ini. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Mu Chen akan mengalahkan Raja Iblis Darah Besar, yang terkuat di klan mereka. Mu Chen tidak memperhatikan keterkejutannya. Tatapannya diarahkan ke kedalaman Blood Demon Mountain. Pada saat ini, dia tidak bisa lagi merasakan aura Raja Iblis Darah Besar, jadi yang terakhir pasti bersembunyi. Untuk beberapa alasan, Mu Chen tidak bersukacita, tetapi merasa sedikit tidak nyaman. Tatapan Mu Chen berkedip, lalu dia terbang ke arah pertempuran lainnya. Terlepas dari apakah Raja Iblis Darah Besar memiliki gerakan lain, dia harus menyingkirkan dua Raja Iblis Darah lainnya terlebih dahulu. Hanya dengan cara ini, dia bisa fokus pada pertempurannya dengan Raja Iblis Darah Besar. Saat Mu Chen menyerbu ke salah satu pertempuran, Battle Wheel melonjak dan bersiul melintasi cakrawala, menjebak Raja Iblis Darah. Ketika siluet Mu Chen muncul di atas lautan Battle Wheel, wajah Raja Iblis Darah berubah drastis. Karena itu berarti Raja Iblis Darah Besar telah gagal. Bagaimana mungkin? Raja Iblis Darah itu meraung. Raja Iblis Darah Besar lebih kuat dari mereka, jadi bagaimana dia bisa kalah dari penguasa bumi yang sempurna? Tapi tidak peduli betapa terkejutnya dia, Mu Chen dengan acuh tak acuh melambaikan tangannya dan tubuh emas abadi muncul dan rune abadi surgawi terbang ke bawah. Dia tidak menggunakan pagoda 8 divisi, karena terlalu banyak menghabiskan cairan spiritual berdaulat. Dengan kekuatan gabungan dia dan Mu Chen berjubah hitam, itu cukup baginya untuk menekan Raja Iblis Darah ini. Seperti yang dia duga, ketika tubuh utama Mu Chen bergabung, Raja Iblis Darah mulai dikalahkan. Dia dihempaskan kembali oleh gelombang Battle Wheel sebelum tombak emas keunguan menembus dadanya, menghancurkan tubuh dan vitalitasnya. Setelah berurusan dengan Raja Iblis Darah itu, tubuh utama Mu Chen dan klon terbang menuju pertempuran lain, yang merupakan pertempuran antara Mu Chen berjubah putih dan Raja Iblis Darah. Tapi ketika Raja Iblis Darah ini melihat tubuh utama Mu Chen dan klon lain datang, wajahnya menjadi pucat, karena dia tahu bahwa tidak akan mudah baginya untuk melarikan diri. Karena itu, dia menggertakkan giginya. Tubuhnya kemudian membengkak dan meledak. Itu mirip dengan matahari merah yang menjulang di langit, seolah ingin menelan seluruh langit dan bumi. Tapi sebelum menyebar, Mu Chen melambaikan lengan bajunya dan pagoda terbang keluar. Kilauan mengkristal menyelimutinya sebelum mengubah cahaya merah tua menjadi kristal dan jatuh dari langit. Saat kristal merah jatuh dari langit, sinar merah tiba-tiba melesat keluar dan melarikan diri ke arah Gunung Setan Darah. Kemana kamu ingin melarikan diri? Tapi saat baru saja terbang keluar, Mu Chen muncul di depannya dan mencibir saat cahaya mengkristal berkedip dari tangannya dan menyelimutinya, menjebaknya menjadi kristal merah. Wajah putus asa Raja Iblis Darah muncul di kristal sebelum Mu Chen mengencangkan tangannya dan hendak menghancurkannya. Melihat itu sia-sia untuk melarikan diri, tawa tajam Raja Iblis Darah menggema menakutkan, jangan berpuas diri dulu. Ketika kaisar kita lahir, kalian semua akan mati. Setelah menghancurkan kristal, Mu Chen tanpa emosi membuangnya. Pertempuran berakhir dengan ketiga Raja Iblis Darah jatuh di tangannya. Penduduk bersorak sebelum semua orang secara emosional berlutut. Lagi pula, Raja Iblis Darah itu telah berada di atas kepala mereka, dan tidak peduli bagaimana mereka mencoba melawan, mereka tidak berbeda dari semut. Tapi sekarang, keenam Raja Iblis Darah dibunuh oleh Dewa Agung,
yang berarti bahwa dunia mereka akhirnya mendapatkan kembali kehidupan mereka kembali. Namun, Bai Susu memperhatikan bahwa Mu Chen tidak memiliki kegembiraan di wajahnya, jadi dia terbang. Ya dewa, ada apa? Raja Iblis Darah Besar tidak mati, dia melarikan diri. Mu Chen melihat gunung dengan tatapannya berkedip saat dia mencoba melacak Raja Iblis Darah Besar. Ketika Bai Susu mendengar itu, dia terkejut. Gunung Iblis Darah sekarang menjadi markas klan Iblis Darah, dan jika Raja Iblis Darah Besar melarikan diri, dia pasti menuju ke sana. Mu Chen menganggukkan kepalanya dan menatap Blood Demon Mountain dengan cahaya dingin mengedipkan matanya. Melambaikan tangannya, pagoda itu terbang keluar dan meluas hingga ratusan ribu kaki sebelum melayang di atas Gunung Setan Darah. Adegan ini telah menyebabkan banyak penduduk tercengang, dan klan Bloodfin mulai panik saat mereka melarikan diri. Mu Chen dan dua klonnya membentuk segel dan energi spiritual mengalir ke pagoda sebelum cahaya mengkristal turun dan menyelimuti seluruh Gunung Setan Darah. Saat cahaya mengkristal turun, setiap anggota klan Bloodfin yang bersentuhan dengannya menyusut dan berubah menjadi kristal. Dengan demikian, suara kristal yang jatuh ke tanah bergema dari gunung. Raja Iblis Darah Besar menyaksikan ini dan wajahnya berubah. Dia bisa merasakan bahwa cahaya yang mengkristal menembus gunung, dan tidak akan lama sebelum itu datang ke arahnya. Aku harus mempercepat. Raja Iblis Darah Besar melihat ke telur merah. Jumlah retakan meningkat dan fluktuasi yang mengerikan beriak. Mengepalkan giginya, dia mengeluarkan jeritan lagi dan lebih banyak ahli dari Bloodfin Clan menyelam ke dalam Blood Abyss untuk menyediakan energi bagi telur itu. Mu Chen melihat ke gunung, dan meskipun dalam kekacauan, Raja Iblis Darah Besar masih tidak menunjukkan tanda-tanda muncul. Merajut alisnya, mata Mu Chen tiba-tiba menyipit. Dia bisa merasakan fluktuasi mengerikan yang datang dari kedalaman Blood Demon Mountain. Wajah Mu Chen berubah muram saat ia membentuk segel dengan satu tangan. Pilar kristal seukuran kaki yang tak terhitung jumlahnya turun dan diarahkan ke arah fluktuasi itu. Meskipun dia tidak tahu apa itu, dia tahu bahwa dia harus menghancurkannya, apapun yang terjadi. Raja Iblis Darah Besar juga merasakan ini dan wajahnya berubah. Dia melihat pilar sebelum dia melambaikan tangannya. Geyser darah yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari Blood Abyss dan membentuk penghalang yang menyelimuti seluruh Blood Abyss. Ketika pilar yang mengkristal menabrak penghalang, itu menyebabkan riak pada penghalang menyebar dengan cepat, tetapi karena kekuatan penghalang berasal dari Blood Abyss, ia berhasil menahan serangan itu dan tidak hancur. Menemukannya, mata Mu Chen menyipit dan dia mengedarkan pagoda tanpa ragu-ragu. Seketika, pilar mengkristal yang tak terhitung jumlahnya jatuh seperti sambaran petir. Badai ungu mendatangkan malapetaka di Blood Abyss, dan ketika Greater Blood Demon King melihat penghalang darah melemah dengan cepat, wajahnya menjadi jelek. Dia tidak pernah menyangka bahwa Mu Chen akan sangat menentukan untuk menggunakan semua kekuatannya untuk menghancurkan faktor yang tidak diketahui. Raja Iblis Darah Besar melihat ke telur merah. Meskipun tertutup retakan, itu tetap tidak menetas. Sepertinya ada yang kurang. Wajah Greater Blood Demon King berubah sebelum dia mengangkat kepalanya untuk melihat keluar Blood Demon Mountain sebelum menggertakkan giginya. Karena kamu mencoba memusnahkan klan Bloodfinku, aku akan membiarkanmu menjadi penghormatan pertama untuk kaisar kita. Dia tidak lagi ragu-ragu dan tubuhnya meledak, berubah menjadi arus yang mengalir menuju telur merah. Pada saat yang sama, Mu Chen merasakan sesuatu dan pilar yang mengkristal menghancurkan penghalang, lalu menembak ke arah arus merah yang dibentuk oleh Raja Iblis Darah Besar. Tetapi pada saat berikutnya, ledakan hebat pecah dari dalam Blood Abyss saat itu runtuh. Pada saat itu, sebutir telur merah melonjak ke langit dan melayang di puncak Gunung Setan Darah. Melihat telur itu, Mu Chen menyipitkan matanya. Ancaman yang dia rasakan darinya membuat rambutnya berdiri. Setelah itu, dia mengedarkan pagoda tanpa ragu-ragu dan pilar kristal ganas menyapu dan menyerang ke arah telur. Tetapi ketika hendak mengenai telur itu akhirnya pecah dan wajah pucat mengulurkan tangannya, menghancurkan pilar yang mengkristal. Bab 1385. Sebuah tangan pucat terulur dari telur merah dan dengan lembut menghancurkan pilar yang mengkristal. Kekuatan mengerikan itu langsung membuat seluruh langit dan bumi terdiam. Wajah Mu Chen juga berubah saat dia melihat telur merah. Saat kulit telur retak, dia bisa merasakan fluktuasi mengerikan yang mengembun dari dalam. Tiba-tiba, sebuah pilar merah menjulang ke langit dari kulit telur dan melesat ke arah pagoda yang mengkristal di langit. Ketika keduanya bentrok, pagoda itu langsung dikirim terbang.
Wajah Mu Chen muram sebelum dia melambaikan tangannya, dan pagoda kristal terbang kembali. Tatapannya menatap telur merah dengan ketakutan yang kuat melintas di matanya. Di bawah tatapannya, telur merah tua dengan cepat retak dan tangan pucat terentang, melepaskan kulit telur, dan seorang pemuda merah perlahan berdiri. Pemuda itu memiliki perawakan yang ramping, seolah-olah dia terkondensasi dari lautan darah. Rambut putihnya berkibar tertiup angin dan terlihat sangat tampan, namun, aura ganas di sekelilingnya telah menyebabkan seluruh Blood Demon Mountain bergetar. Tidak ada emosi di wajahnya. Pupil merahnya tersapu tanpa emosi. Pada saat yang sama, badai merah yang tak terhitung jumlahnya menyapu sekelilingnya, bersama dengan tekanan yang tak terlukiskan yang menyebar. Awan merah juga berkumpul di langit dan membentuk badai yang menyelimuti seluruh langit dan bumi. Semua penduduk melihat siluet itu sementara mereka gemetar dan hampir berlutut. Mereka kehilangan akal karena tekanan dan lutut mereka gemetar. Wajah Bai Susu juga pucat. Meskipun dia tidak tahu kekuatan siluet ini, indranya memberitahunya bahwa kekuatan orang ini jauh melebihi Raja Iblis Darah Besar itu. Tubuhnya juga gemetar, dan jika bukan karena keinginannya, dia pasti sudah kabur sekarang. Sementara dia merasa ketakutan, tangan Mu Chen dengan lembut menepuk bahunya dan energi spiritual melonjak, menghilangkan tekanan. Tuan, Bai Susu dengan penuh syukur menatap Mu Chen, tapi dia memperhatikan bahwa wajah yang terakhir sangat serius dengan ketakutan yang kuat di matanya juga. Saya tidak pernah berharap bahwa seorang raja akan lahir dalam klan Fin Darah, kata Mu Chen dengan ekspresi muram. Kekhawatiran utamanya telah terjadi, seorang raja muncul di klan Fin Darah, sebuah eksistensi yang setara dengan alam penguasa surgawi. Sebelum keberadaan ini, bahkan Mu Chen merasa terancam. Dia sekarang jelas tentang seberapa kuat seorang raja. Meskipun mereka melihat bagaimana dia dengan mudah berurusan dengan Raja Iblis Darah Besar, dia tidak bisa mengatakan bahwa dia percaya diri ketika menghadapi Raja sejati. Ini merepotkan sekarang. Pemuda di Blood Demon Mountain itu telanjang sambil melahap potongan kulit telur. Ketika dia selesai, murid merahnya melihat ke arah Mu Chen sebelum dia berkata, "Saya harus berterima kasih untuk hari ini. Kalau tidak, raja ini mungkin harus menunggu selama puluhan atau ratusan tahun." Meskipun dia baru saja lahir, dia memperoleh sebagian besar ingatan Raja Iblis Darah Besar setelah menyerap anggota klannya sendiri dan esensi darah Raja Iblis Darah Besar. Mu Chen menghela nafas. Saya tidak pernah menyangka bahwa klan Fin Darah akan memiliki seorang raja. Pemuda, yang sekarang adalah Raja Iblis Darah dari klan Iblis Darah, dengan acuh menganggukkan kepalanya. Meskipun kamu dikreditkan untuk kelahiranku, kamu masih akan mati hari ini. Suaranya serak tanpa emosi dan hanya kedinginan. Mu Chen tersenyum. Dia tahu bahwa itu akan menjadi pertempuran hidup dan mati hari ini, jadi dia tidak pernah berpikir untuk keluar dari ini. Sepertinya aku harus mengalami sendiri cara Raja Iblis Darah. Meskipun pihak lain adalah seorang raja, Mu Chen tidak berdaya. Hasil hanya bisa ditentukan setelah pertarungan nyata. Esensi darahmu padat. Daripada membunuhmu, mengapa kamu tidak menyerahkan dirimu kepada raja ini dan aku akan memurnikanmu sebagai budak untuk membiarkanmu hidup? Raja Iblis Darah berkata sambil menatap Mu Chen. Mu Chen tersenyum saat cahaya keemasan keunguan muncul dari punggungnya. Tubuh emas abadi dipanggil. Tubuh utamanya berdiri di atas kepala Sovereign Immortal Body dengan dua klonnya berdiri di kedua sisi. Mereka bertiga langsung duduk dengan energi spiritual yang tak terbatas mengalir tanpa henti ke dalam tubuh abadi yang berdaulat. Secara spontan, cahaya keunguan emas meledak dari tubuh abadi yang berdaulat. Itu mirip dengan matahari keemasan keunguan. Mu Chen telah menanggapi dengan tindakannya. Semut mencoba menggoyang pohon. Raja Iblis Darah dengan acuh tak acuh berkata pada adegan ini. Mu Chen tidak berbicara lebih jauh. Tiga siluet bergabung dengan segel mereka pada saat yang sama dan Divine Immortal Rune mengembun saat beredar di sekitar Sovereign Immortal Body. Hanya dalam beberapa napas, jumlah Divine Immortal Rune telah mencapai jumlah yang mencengangkan, 200. Mu Chen jelas tidak berniat menyelidiki lawannya. Dia segera membawa kekuatannya ke batas. 200 Divine Immortal Rune memancarkan cahaya keemasan keunguan, menyebabkan ruang berfluktuasi. Kekuatannya bahkan bisa langsung melukai Raja Iblis Darah Besar dari sebelumnya. Rune keabadian surgawi, transformasi segudang, lonceng abadi surgawi. Saat teriakan Mu Chen terdengar, Divine Immortal Rune membubung ke langit, dan pada saat berikutnya, mereka telah membentuk lonceng besar yang menyelimuti Raja Iblis Darah.
Mu Chen melambaikan lengan bajunya dan 10 Divine Immortal Rune yang aneh terbentuk bersama dan mengembun menjadi pilar besar yang menghantam bel. Dalam kontak instan itu, langit dan bumi bergetar dan gunung setan darah mulai runtuh. Gelombang kejut besar dari segudang kaki lebar mendatangkan malapetaka dan merobek cakrawala. Dalam 100 mil dari lonceng emas, bahkan batu menjadi abu dengan bumi mulai runtuh. Adegan ini membuat semua orang terkejut. Ini hanya kekuatan dari gelombang kejut, jadi seberapa kuat itu di dalam bel. Serangan Mu Chen langsung menimbulkan teror. Wajah Bai Susu juga berubah menjadi kegembiraan saat dia melihat Mu Chen. Tapi dia melihat bahwa wajah yang terakhir itu muram. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda santai. Dia tahu bahwa langkah ini bisa membuatnya tak terkalahkan di bawah alam penguasa surgawi, tetapi mungkin tidak terlalu mematikan untuk berurusan dengan seorang raja. Saat pikiran ini terlintas di benak Mu Chen, bel tiba-tiba mulai bergetar hebat dan semua orang bisa melihat jejak telapak tangan yang dalam di bagian atas bel emas. Lonceng emas itu kemudian hancur berkeping-keping di bawah telapak tangan itu dan siluet Raja Iblis Darah muncul. Selain memiliki lebih banyak tanda merah di tubuhnya, dia sebenarnya tidak menderita luka, bahkan ketika tanda itu menghilang dengan cepat. Bai Susu dan yang lainnya tidak bisa menahan napas dalam-dalam. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Raja Iblis Darah akan begitu kuat. Skala serangan itu sebenarnya hanya menggelitik untuk yang terakhir. Berpikir bahwa Raja Iblis Darah begitu kuat, bahkan Bai Susu, yang begitu percaya diri pada Mu Chen, tidak bisa tidak khawatir. Seorang raja memang, meskipun Mu Chen mengharapkannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas pada Raja Iblis Darah, yang tidak menderita luka. Hanya ada perbedaan kata antara Raja Iblis Darah dan Raja Iblis Darah, tapi kekuatan mereka mirip dengan perbedaan antara langit dan bumi. Raja Iblis Darah dengan acuh tak acuh menatap Mu Chen sebelum mengulurkan jarinya. Tiba-tiba, cahaya merah menyala dan setetes darah keluar dari ujung jarinya. Setetes darah itu telah terbentuk menjadi mutiara yang menembus ruang dan terbang menuju arah Mu Chen. Ekspresi Mu Chen berubah serius pada adegan ini sebelum dia menarik napas dalam-dalam. Seketika, cahaya keunguan emas berkembang dari tubuh emas abadi dan terbentuk menjadi gunung kolosal. Pada saat itu, rasanya seperti langit dan bumi telah tersebar. Ketika gunung itu bersentuhan dengan setetes darah itu, gunung itu langsung runtuh dengan kekuatan luar biasa yang menyebar. Langit runtuh, dan bumi bergetar. Ruang terdistorsi saat tubuh emas abadi yang besar menderita pukulan berat dan terpesona oleh kekuatan mengerikan itu dengan dua tanda dalam di kakinya. Ketika Bai Susu dan penduduk menyaksikan adegan ini, hati mereka bergetar. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Mu Chen berada di bawah. Jelas, konfrontasi sebelumnya telah menunjukkan bahwa Raja Iblis Darah lebih kuat daripada Mu Chen. Tubuh emas abadi akhirnya berhenti. Mu Chen melihat tubuh abadi yang berdaulat di bawah kakinya dengan ekspresi muram. Dia bisa melihat beberapa retakan muncul. Itu hanya serangan yang menyebabkan tubuh emas abadi berada dalam keadaan seperti itu, kekuatan seorang monark benar-benar menakutkan. Mengambil napas dalam-dalam, ketajaman melintas di mata Mu Chen. Raja Iblis Darah sangat kuat, tetapi tidak mudah untuk mencoba dan mengintimidasi dia, yang telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Sepertinya hari ini, aku hanya bisa bertarung sampai mati. Bab 1386. Saat darah merah gerimis turun, semua orang tetap diam. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Raja Iblis Darah terlalu kuat. Itu hanya setetes darah, tapi itu telah membuang Mu Chen begitu jauh. Menghadapi kekuatan ini, penduduk bahkan tidak bisa mengumpulkan keberanian untuk bertarung. Jika Mu Chen gagal, maka mereka lebih suka bunuh diri untuk bebas. Sementara penduduk dikejutkan oleh kekuatan Raja Iblis Darah, Gunung Iblis Darah juga diselimuti sorak-sorai dengan kelahiran Raja Iblis Darah. Meskipun Raja Iblis Darah telah terbunuh, klan mereka tidak akan jatuh selama Raja Iblis Darah ada, sebaliknya, mereka bahkan akan berkembang. Mu Chen mengabaikan suara-suara itu. Tatapannya tertuju pada Raja Iblis Darah dengan cahaya dingin berkumpul di matanya. Saat dia menghentakkan kakinya, siluetnya membubung ke langit dan cahaya spiritual cemerlang yang tampak seperti matahari yang menyilaukan bersinar saat kedua klonnya mengikuti di belakangnya. Tubuh Mu Chen bergetar dan roh naga sejati muncul. Saat meraung, itu menyatu ke dalam tubuh Mu Chen dengan sisik naga muncul di kulitnya seperti baju besi yang menutupi tubuhnya. Sepasang sayap Phoenix juga terbentang di belakangnya, memungkinkan dia untuk terbang melintasi ruang dengan mengepakkan sayapnya.
Sebelum pertempuran, dia telah menyatukan naga sejati dan roh Phoenix dengan tubuhnya sehingga dia bisa meningkatkan kekuatan bertarungnya. Mu Chen maju dan muncul di hadapan Raja Iblis Darah, lalu melemparkan tinjunya keluar. Energi spiritual kekerasan berkumpul di tinjunya dan menambahkan lapisan mengkristal yang memancarkan kekuatan penghancur. Bahkan Raja Iblis Darah besar tidak akan berani menghadapinya. Namun, Raja Iblis Darah hanya melemparkan pandangan acuh tak acuh padanya sebelum mengulurkan tangannya dan dengan lembut menepuk kepalan tangan Mu Chen. Saat telapak tangan dan tinju bersentuhan, bentrokan logam bergema dengan Mu Chen menderita pukulan besar dan dia tertembak. Dia mirip dengan meteorit saat dia menembak jauh ke tanah. Ketika tubuh utama Mu Chen menarik perhatian Raja Iblis Darah, klonnya praktis bergerak pada saat yang sama dan telapak tangan mereka dengan energi spiritual yang melonjak menghantam punggung Raja Iblis Darah. Namun, serangan ganas ini tidak bisa menggerakkan Raja Iblis Darah. Tatapan yang terakhir berkedip sebelum cahaya merah ganas menyapu dari punggungnya. Klon Mu Chen tersapu olehnya dan mereka diterbangkan kembali, lalu ditembak jauh ke dalam dua gunung di dekatnya. Hanya dalam beberapa saat, Mu Chen dan klonnya dengan cepat ditangani. Lebih jauh, mereka bahkan menderita luka-luka. Raja Iblis Darah berdiri di langit, melihat kawah besar, ke arah tubuh utama Mu Chen, tatapannya berkedip dan menunjuk. Sebuah sinar merah melesat keluar dan melebar, berubah menjadi ular piton raksasa. Ular piton itu sangat ganas, bahkan melahap pecahan ruang sebelum menyerbu ke dalam kawah di bawah. Piton masuk ke dalam kawah, tetapi pada saat berikutnya, cahaya merah menyebar dan piton besar tiba-tiba hancur. Di atas langit, Raja Iblis Darah menyipitkan matanya. Pertempuran tanpa batas akan menyerbu ke langit dari kawah dengan ribuan siluet perlahan naik ke langit. Siluet Mu Chen berdiri di dalamnya dengan lautan pertempuran Will yang tak terbatas bergelombang di sekelilingnya. Pertempuran akan semangat. Suara Mu Chen bergema dengan ribuan tentara naga hitam mengakui dengan teriakan. Detik berikutnya, segudang kaki Battle Wheel melonjak ke langit dan mengembun menjadi naga besar yang beristirahat dalam posisi melingkar, memancarkan tekanan yang menakutkan. Kali ini, Mu Chen telah menggunakan total 6.000 anggota dari tentara naga hitam, dan itu pada dasarnya adalah batas dari apa yang bisa dia kendalikan. Jika jumlahnya bertambah, maka dia mungkin harus mengalami kemunduran di Battle Wheel. Di sisi lain, kehendak pertempuran yang dibentuk oleh 6.000 tentara naga hitam jauh lebih kuat daripada waktu-waktu lainnya yang telah dipadatkan. Naga itu mengaum ke arah langit, membawa Battle Wheel yang deras saat melesat keluar, mengacungkan cakarnya ke arah Raja Iblis Darah, dan bahkan langit runtuh di bawah cakarnya. Melihat cakarnya, Raja Iblis Darah mengulurkan tangannya dan cahaya merah berkumpul. Tangannya dengan cepat membengkak sebelum dia menamparkan dan bentrok dengan cakar Battle Wheel Dragon. Badai dahsyat menyapu langit dengan angin yang merusak menyebabkan langit menjadi gelap di jalannya. Naga itu mengeluarkan raungan marah saat tubuh besarnya dikirim terbang kembali. Pada saat yang sama, tubuh Raja Iblis Darah bergetar ringan sebelum mundur beberapa langkah. Ketika Mu Chen melihat adegan ini, matanya menyipit. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia hanya bisa secara singkat mendorong Raja Iblis Darah kembali dengan 6.000 anggota tentara naga hitam. Tuanmu, Anda akan membutuhkan 10.000 anggota dari tentara naga hitam jika Anda ingin menghadapi raja ini. Jiang Long, komandan tentara naga hitam, berkata di belakang Mu Chen. Mu Chen mengerutkan bibirnya, mengontrol 6.000 sudah menjadi batasnya. Jadi jika dia memerintahkan lebih banyak lagi, maka dia akan mengalami kemunduran saat menghadapi Raja Iblis Darah. Pada saat itu, dia akan kalah bahkan sebelum mereka bertarung. Jadi, dia bisa tahu dari sini bahwa ada kesenjangan yang signifikan antara dia dan Raja. Raja Iblis Darah menstabilkan siluetnya dan menatap Mu Chen. Cukup banyak cara, tidak heran kamu bisa mendorong klan Blood Fiendku sejauh ini. Tapi jarak di antara kita bukanlah sesuatu yang bisa ditambah dengan cara apapun yang kau gunakan. Ketika suaranya mendarat, dia membuka mulutnya dan kekuatan hisap yang mengerikan meledak yang mirip dengan lubang hitam yang melahap langit dan bumi. Sebagian besar kekuatan hisap itu digunakan pada naga, dan wajah Mu Chen berubah. Dia bisa merasakan bahwa tidak peduli bagaimana dia melawan, naga itu masih ditarik ke arah mulut Raja Iblis Darah. Dengan Battle Wheel mereka dilahap, 6.000 tentara naga hitam memuntahkan seteguk darah dan terluka parah. Wajah Mu Chen muram pada adegan ini sebelum dia berkata kepada Jiang Long, kalian mundur untuk saat ini. Tuanmu, berhati-hatilah.
Jiang Long merasa bersalah, karena dia tahu bahwa tentara naga hitam telah mengalami pukulan berat, dan mereka tidak akan dapat memberikan bantuan apapun kepada Mu Chen dengan berada di sini. Karena itu, dia melambaikan tangannya dan mundur dengan tentara naga hitam. Raja Iblis Darah dengan acuh tak acuh menatap Mu Chen. Keluarkan cara apapun jika kamu masih memilikinya dan hibur aku. Mungkin aku akan membiarkanmu mati dengan mudah seperti itu. Mu Chen mengerutkan alisnya. Ini adalah pertama kalinya dia bertarung dengan seorang monark. Setelah melawannya, dia mengerti betapa kuatnya alam penguasa surgawi dan kesenjangan di antara mereka. Di masa lalu, dia masih meremehkan alam penguasa surgawi. Meskipun dia memiliki banyak cara, itu jelas tidak efektif ketika menghadapi pembangkit tenaga listrik tingkat ini. Mungkin aku hanya bisa menggunakan gerakan itu. Mu Chen secara bertahap menutup matanya dan pakaiannya berhenti berkibar, menempel di tubuhnya. Tidak peduli bagaimana badai bertiup, itu tidak bisa mengguncang pakaiannya. Raja Iblis Darah memandang Mu Chen sambil tersenyum sambil menarik dadanya tanpa khawatir. Jelas, dia tidak merasa bahwa Mu Chen bisa melewati celah di antara mereka, tidak peduli apa yang dia bawa. Saat suara angin dan hujan bertiup, Mu Chen menutup matanya dan semuanya tampak menghilang, seolah-olah dia satu-satunya di antara langit dan bumi. Hati Mu Chen mirip dengan sumur tanpa riak. Sedemikian rupa sehingga dia bahkan lupa tentang Raja Iblis Darah. Mu Chen tidak tahu berapa lama dia berada di bawah kondisi pikiran kosong ini. Tiba-tiba, dia merasakan dua fluktuasi yang seperti kerikil yang dilemparkan ke sungai, mengangkat riak. Kedua riak itu tumbuh lebih keras dan dua lampu perlahan naik. Bentuklah menjadi roh nyata, gumaman bergema di dalam keheningan dan kedua cahaya itu berkembang, membentuk dua klon dirinya. Namun, itu bukan klon asli, tetapi roh dari dua klon. Saat itu, ketika Mu Chen mempelajari tiga murni, dia telah memisahkan rohnya dari tubuhnya menjadi tiga. Di masa lalu, Mu Chen tidak bisa merasakan dua roh, tetapi setelah memiliki jejak pemahaman dari paviliun kitab suci tersembunyi, dia sudah bisa mencobanya. Namun, mereka merasa kabur, dan dia tidak berpikir bahwa dia bisa berhasil. Tetapi menghadapi musuh yang kuat, dia akhirnya mendapatkan pemahaman dan berhasil memanggil dua roh lainnya. Roh bersatu, tiga alam kombinasi. Mu Chen bergumam di dalam hatinya dan kedua roh itu terbang, bergabung dengannya. Di dunia luar, dua klon telah muncul di depan tubuh utamanya, kemudian mereka mengambil langkah dan memasuki tubuh Mu Chen. Ketika dua klon menghilang, Mu Chen perlahan membuka matanya dengan lampu berkedip di dalamnya. Gerakannya memancarkan tekanan yang tak terlukiskan yang menyebabkan langit dan bumi bergetar. Meskipun dia tidak bergerak, angin kencang menyapu antara langit dan bumi. Raja Iblis Darah melihat perubahan Mu Chen dengan keterkejutan di matanya sebelum dia dengan acuh tak acuh tersenyum. Akhirnya menjadi menarik, sekarang. Bab 1387. Mu Chen berdiri di langit dengan cahaya berkedip di matanya. Bahkan ada lapisan cahaya yang menutupi seluruh permukaan tubuhnya. Meskipun tidak ada keributan yang menghancurkan bumi, pada saat itu ketika Mu Chen membuka matanya, semua orang bisa merasakan bahwa tekanan dari Raja Iblis Darah yang menutupi cakrawala tiba-tiba tertahan. Meskipun fluktuasi itu tidak sekuat Raja Iblis Darah, itu mirip dengan pilar yang berdiri di antara langit dan bumi saat angin kencang bertiup. Mu Chen menunduk dan perlahan mengepalkan tangannya. Pada saat ini, dia bisa merasakan sejumlah besar energi spiritual melonjak di dalam tubuhnya yang membuat darah, tulang, dan dagingnya menunjukkan tanda-tanda mengkristal. Ini adalah tanda bahwa energi spiritual terlalu besar, dan tubuh Mu Chen tidak bisa berisi semua itu. Kekuatan yang sangat kuat, Mu Chen memuji dalam hatinya. Dia tidak pernah menyangka bahwa alam kedua dari tiga murni akan begitu kuat. Menggabungkan klonnya dengan tubuh utamanya, kekuatannya langsung dibawa ke level lain. Jika dia bertarung dengan Raja Iblis Darah besar sekali lagi, dia kemungkinan besar akan bisa membunuh yang terakhir dengan satu pukulan. Saat energi spiritual yang tak terbatas meledak dari tubuhnya seperti gunung berapi, Mu Chen mengangkat kepalanya dan menatap Raja Iblis Darah. Niat bertarung melonjak di matanya, dan pada saat berikutnya, dia menginjak kakinya dan ruangnya runtuh. Siluetnya seperti hantu sebelum dia muncul di belakang Raja Iblis Darah. Mengulurkan tangannya, dia tiba-tiba mengirim telapak tangan ke bawah. Itu adalah telapak tangan yang tampak seputih batu giok, memancarkan cahaya berkilauan yang tampaknya mencakup seluruh langit berbintang. Seketika, tanah dengan radius ribuan mil runtuh dan telapak tangan besar tercetak di tanah.
Kekuatan di balik telapak tangan itu sangat menakutkan. Ketika telapak tangan itu turun, Raja Iblis Darah tersenyum dan menjawab dengan telapak tangan. Telapak tangannya merah, dan saat terbang, itu mengeluarkan bau darah di langit. Kedua telapak tangan bertabrakan di langit, dan pada saat kontak itu, cahaya merah dan cahaya putih meledak saat mereka masing-masing menempati langit. Seketika, seluruh cakrawala dipisahkan menjadi dua oleh dua warna. Saat dua kekuatan besar meledak, Mu Chen dan Raja Iblis Darah gemetar sebelum yang pertama terbang keluar, sementara tubuh yang terakhir bergetar dan mundur 10 langkah. Raja Iblis Darah langsung menguasai gelombang kejut dan menatap Mu Chen dengan senyum buas. Tidak buruk, kamu tidak mengecewakan raja ini. Anda akhirnya memiliki kekuatan untuk menghadapi raja ini. Hanya kekuatan yang kuat yang dapat memurnikan esensi darah Anda menjadi lebih murni, terutama setelah raja ini melahap esensi darah Anda. Saya akan dapat memulihkan semua kekurangan yang disebabkan oleh kelahiran saya yang tergesa-gesa. Hahaha, tawa Raja Iblis Darah bergema di seluruh cakrawala sebelum dia membuka mulutnya, dan sungai merah mengalir keluar. Seluruh sungai mengeluarkan bau darah, seolah-olah apapun yang tersapu di dalamnya akan larut menjadi genangan air berdarah. Karena mangsanya cukup sempurna, maka sudah waktunya bagi raja ini untuk mengadakan pestaku. Sungai Darah Korosi Roh. Saat Raja Iblis Darah tertawa, sungai darah itu menyapu ke arah Mu Chen. Melihat sungai darah datang ke arahnya, Mu Chen menyipitkan matanya. Dia bisa merasakan kekuatan korosif yang mengerikan yang terkandung di dalamnya. Jika dia tersapu olehnya, bahkan dia akan terluka parah. Karena itu, dia tidak berani lalai dan melambaikan tangannya. Cahaya tak terbatas mengembun di belakangnya ke dalam tubuh emas abadi. Dibandingkan sebelumnya, tubuh emas abadi juga terlihat lebih menarik. Tidak hanya itu tumbuh lebih besar, tetapi pancaran yang dipancarkannya juga bahkan lebih kuat. Itu mirip dengan matahari keemasan keunguan. Tangan Mu Chen bergabung bersama dan Divine Immortal Rune keunguan emas dengan cepat mengembun dari tubuh emas abadi. Hanya dalam beberapa napas, ada 300 dari mereka di langit. Menggunakan peningkatan dari 3 alam kombinasi, jumlah rune keabadian surgawi yang bisa dia ringkas juga bertambah. 300 Divine Immortal Rune membubung ke langit dan berkumpul di belakang Mu Chen, membentuk labu emas keunguan seukuran telapak tangan. Labu abadi surgawi, perangkap. Mu Chen membentuk segel dengan satu tangan dan berteriak dengan dingin. Labu mulai miring dan kekuatan hisap yang kuat keluar dari mulut. Sungai darah dengan keras, bergetar sebentar ketika menghadapi kekuatan hisap sebelum ditarik ke dalam labu. Ketika Raja Iblis Darah melihat bahwa sungai darahnya tersedot ke dalam labu, cahaya merah berkedip di matanya saat dia mendengus. Tepat ketika dia ingin mengendalikan sungai darah untuk mendatangkan malapetaka, Mu Chen melambaikan lengan bajunya dan labu itu terbang ke langit. Detik berikutnya, labu itu meledak dan menghilang. Seiring dengan sungai darah, labu menghilang ke langit. Mu Chen dan Raja Iblis Darah telah kehilangan kontak dengan mereka. Cukup pintar, Raja Iblis Darah menyipitkan matanya dengan cahaya merah berkedip di dalamnya saat dia melihat Mu Chen dan mencibir. Jelas, dia tidak pernah menyangka bahwa Mu Chen akan menggunakan langkah ini untuk menyelesaikan sungai darahnya. Terima kasih atas pujianmu. Mu Chen tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Meskipun dia berhasil menyelesaikan serangan Raja Iblis Darah, tatapannya dipenuhi dengan ekspresi serius. Meskipun dia telah meminjam 3 alam kombinasi untuk hampir tidak bisa bertarung dengan Raja Iblis Darah, dia tahu bahwa itu tidak berarti dia bisa mengalahkan yang terakhir. Seorang monark asli terlalu kuat. Biarkan raja ini melihat bagaimana tikus sepertimu berjuang sebelum mati. Raja Naga Darah mengungkapkan senyum jahat sebelum dia menggigit jarinya dan melambaikannya ke langit. Beberapa napas kemudian, sebuah rune ditarik di depannya. Rune itu terus-menerus menggeliat dan memancarkan aura tak menyenangkan yang deras. Rune itu sepertinya mengandung hantu jahat yang tak terhitung jumlahnya dengan jeritan tajam yang bergema darinya. Melihat rune darah, Mu Chen menyipitkan matanya. Dia bisa merasakan bahaya yang kuat. Raja Iblis Darah dengan acuh tak acuh tersenyum saat dia menjentikkan jarinya, dan rune itu terbang ke langit. Hanya dalam 10 napas aneh, semua orang bisa melihat langit menjadi gelap dengan awan merah besar berkumpul di cakrawala, menyelimuti 1 juta mil dalam radius. Awan merah tua yang lebat lecet saat gemuruh guntur bergema di cakrawala, yang menyebabkan seluruh langit dan bumi bergetar karena gemuruh. Tubuh Mu Chen menegang dengan udara dingin menyelimuti dirinya, membuat wajahnya berubah muram.
Raja Iblis Darah menatap Mu Chen seolah-olah dia sedang melihat seekor semut. Mengambil napas dalam-dalam, tangannya perlahan bergabung dengan suaranya yang acuh tak acuh bergema di seluruh petir darah yang mendalam. Seketika, derak petir meledak dari dalam awan merah, dan pada saat berikutnya, petir merah yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit, menyelimuti ke arah Mu Chen. Setiap petir merah mengandung kekuatan penghancur, dan saat mereka turun, seluruh wilayah bergetar. Mu Chen menyipitkan matanya dan tidak berani meremehkannya. Dengan raungan, tubuh emas abadi di belakangnya meledak dengan cahaya dan membentuk teratai besar. Teratai abadi, seiring dengan suara Mu Chen, lotus menutup dan menyelimuti Mu Chen. Menghadapi serangan mengerikan dari Raja Iblis Darah, Mu Chen telah mengeluarkan langkah-langkah pertahanan terkuatnya tanpa ragu-ragu. Baut petir merah yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit dan menghantam teratai emas. Ketika Bai Susu dan penduduk melihat ini, wajah mereka terpampang kaget saat mereka melihat kilat yang merusak. Setiap sambaran petir bahkan mengandung kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi saat mereka terbang menuju Mu Chen. Tidak ada yang tahu apakah yang terakhir bisa menahan serangan ini. Dewa, Bai Susu mengepalkan tangannya dan menggigit bibirnya saat dia melihat ke arah Mu Chen. Dia tahu bahwa jika teratai hancur, maka bahkan Mu Chen akan dimusnahkan oleh kilat. Petir terus menyambar, berlangsung hampir setengah waktu dupa sebelum awan merah mulai menghilang. Tatapan semua orang berkumpul di lokasi petir, dan saat menghilang, ada teratai yang ditutupi tanda hitam. Cahaya darinya sudah memudar sekarang. Retakan tiba-tiba muncul di lotus sebelum runtuh. Raja Iblis Darah juga melihat ke lotus dan menyipitkan matanya. Dia sebenarnya tidak bisa menemukan siluet Mu Chen. Ulat sutera emas keluar dari kepompong. Alis Raja Iblis Darah terangkat. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba menangkap sesuatu dan mengangkat kepalanya. Dia melihat awan di langit terkoyak ketika pagoda kristal besar turun dengan kecepatan luar biasa sebelum menyelimutinya. Bab 1388. Raja Iblis Darah berdiri diam di dalam pagoda kristal besar saat dia menyipitkan matanya. Namun, tidak banyak perubahan pada ekspresinya. Siluet Mu Chen muncul dan dia melihat Raja Iblis Darah tanpa ekspresi juga. Saya tidak pernah berharap bahwa Anda bahkan bisa menahan petir darah mendalam dari Raja ini. Raja Iblis Darah acuh tak acuh tersenyum pada Mu Chen, tampaknya sedikit terkejut. Siapapun di bawah alam penguasa surgawi akan menjadi abu di bawah serangannya, jadi dia tidak pernah berharap bahwa Mu Chen bisa selamat darinya. Mata Raja Iblis Darah melirik Mu Chen dengan cahaya merah berkedip di matanya seolah-olah dia bisa melihat melalui tubuh yang terakhir. Tapi sesaat kemudian, dia merasakan sesuatu dan senyum yang tidak biasa muncul di wajahnya. Jadi petir darah mendalamku sama sekali tidak efektif. Mu Chen menyipitkan matanya dan tak berdaya mengangkat bahunya. Cahaya spiritual melonjak di tubuhnya dan dua cahaya samar-samar muncul seolah-olah mereka ingin meninggalkan tubuhnya. Keduanya secara alami adalah klonnya, dan karena dia baru saja menguasai 3 alam kombinasi, itu belum sempurna. Menambah fakta bahwa dia baru saja menderita petir darah mendalam sebelumnya, fusinya mulai menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Menurut situasi ini, dia tidak akan bisa mempertahankan 3 alam kombinasi lebih lama lagi. Saat mereka meninggalkan tubuhnya, kekuatan bertarungnya akan turun drastis. Pada saat itu, akan terlalu optimis baginya untuk menghadapi Raja Iblis Darah. Raja Iblis Darah juga tahu tentang ini, jadi dia menarik dadanya dan menatap Mu Chen dengan ejekan. Dia ingin melihat bagaimana yang terakhir akan melakukan perjuangan terakhirnya. Seorang raja, benar-benar merepotkan. Merasakan tatapan mengejek dari Raja Iblis Darah, Mu Chen menghela nafas. Dia telah menghadapi cukup banyak musuh yang kuat dalam beberapa tahun terakhir. Tapi dia tidak pernah mengalami ditempatkan di tempat di mana dia bahkan tidak bisa menang dalam pertempuran. Namun, dia tidak tahu bahwa alam berdaulat bumi dan alam berdaulat surgawi memiliki celah yang bisa dibayangkan untuk memulai. Jika dia menyebarkan berita tentang bagaimana dia bertarung dengan seorang raja ke dunia 1000 besar, itu pasti akan menyebabkan keributan besar. Lagi pula, dalam situasi normal, bahkan penguasa bumi sempurna yang menghadapi penguasa surgawi hanya bisa mati. Tapi Mu Chen mampu bertarung dengan seorang raja sampai saat ini, dan ini adalah sesuatu yang pada dasarnya tidak mungkin. Mu Chen mengangkat kepalanya dan menatap Raja Iblis Darah. Karena itu masalahnya, maka saya hanya bisa melakukan yang terbaik untuk menjebak orang ini sebelum klon saya meninggalkan tubuh saya.
Tanpa ragu-ragu, tangannya tiba-tiba bergabung untuk membentuk segel. Pagoda kristal besar mulai bergetar dan 8 diagram iblis ganas muncul, memancarkan aura tak menyenangkan di dalam pagoda. Melihat 8 diagram iblis, wajah Raja Iblis Darah akhirnya berubah. Dia bisa merasakan tekanan samar. Diagram ini, sebenarnya disempurnakan dengan Raja sebagai bahan. Mata Raja Iblis Darah menyipit. Dia bisa merasakan dari aura iblis yang tersisa dari diagram itu bahwa ini adalah Raja yang jauh lebih kuat darinya ketika mereka masih hidup. Sementara Raja Iblis Darah terkejut, Mu Chen menarik napas dalam-dalam dan melambaikan tangannya. Arus deras mengalir keluar dan menutupi pagoda. Kali ini, Mu Chen praktis mengeluarkan semua cairan spiritual berdaulat yang dia miliki, total 50 juta tetes cairan spiritual berdaulat. Saat sovereign spiritual liquid berubah menjadi arus, 8 diagram iblis dengan rakus membuka mulut mereka dan mulai melahap arus itu. Saat mereka melahap arus, 8 diagram iblis perlahan terbentang dari dinding sebelum akhirnya terlepas. Mereka seperti 8 dewa iblis yang berdiri di dalam pagoda kristal dan memancarkan kekuatan ganas yang tak tertandingi. Dengan satu kehendak Mu Chen, 8 diagram iblis terbang keluar dan menyerang Raja Iblis Darah. Raja Iblis Darah menyipitkan matanya sebelum melangkah maju dan muncul di depan salah satu diagram iblis lalu melemparkan telapak tangan keluar. Energi spiritual yang menakutkan mendatangkan malapetaka saat tubuh Raja Iblis Darah bergetar, sementara diagram iblis terlempar ke belakang dan terbanting ke dinding, menciptakan lubang yang dalam di dinding. Namun, 7 diagram iblis lainnya terbang dan mengelilingi Raja Iblis Darah sebelum meluncurkan serangan mereka. Saat kedua belah pihak bertarung, Raja Iblis Darah tidak takut, bahkan ketika menghadapi situasi ini, dan terus-menerus mengirim diagram iblis terbang kembali. Meskipun dalam keadaan ini, mereka harus bisa menghadapi penguasa surgawi, itu masih belum cukup. Tatapan Mu Chen berkedip di adegan ini. Menurut spekulasinya, mencoba memulihkan diagram iblis ke kekuatan alam penguasa surgawi membutuhkan setidaknya 400 juta minus 500 juta tetes cairan spiritual berdaulat. Selanjutnya, dia masih harus berada di alam penguasa surgawi, atau dia tidak akan bisa mengendalikan mereka. Tapi itu tidak akan menjadi masalah untuk sementara menahan Raja Iblis Darah. Tangan Mu Chen tiba-tiba bergabung dan 8 diagram iblis tiba-tiba mundur sebelum cahaya hitam terbentang dari telapak tangan mereka. Hanya dalam beberapa saat, itu telah membentuk penghalang yang memenjarakan Raja Iblis Darah. Setiap kepalan dari Raja Iblis Darah akan menyebabkan penghalang itu bergetar, dan dilihat dari penampilannya, itu tidak akan bertahan lama. Mu Chen melambaikan tangannya dan cahaya mengkristal yang kuat meledak dari pagoda sebelum jatuh ke penghalang. Cahaya mengkristal dengan cepat menyebar dan rune terukir ke penghalang. Saat rune itu terbentuk, penghalang yang bergetar perlahan-lahan menjadi stabil, dan tidak peduli bagaimana Raja Iblis Darah menyerang, dia tidak bisa mengguncangnya. Mu Chen merasa lega pada adegan ini, tetapi dia tahu bahwa itu hanya untuk saat ini. Meskipun dia bisa meminjam kekuatan dari 8 diagram iblis dan kekuatan penyegelan pagodanya, itu tidak bisa bertahan lama, dan Raja Iblis Darah masih akan dibebaskan, cepat atau lambat. Pada saat itu, pagoda 8 divisi pasti akan rusak, dan dia tidak akan bisa menggunakannya untuk saat ini, dan dalam hal ini, dia juga akan kehilangan kartu truf yang kuat saat menghadapi Raja Iblis Darah. Raja Iblis Darah juga tahu bahwa Mu Chen sedang melakukan perjuangan terakhirnya, jadi dia melihat yang terakhir dengan ejekan di matanya. Berhentilah berjuang dan biarkan raja ini melahapmu. Mungkin itu mungkin kematian yang lebih mudah bagimu. Suaranya terdengar dingin. Mu Chen tersenyum, lalu tidak memperhatikan yang terakhir sebelum siluetnya bergerak dan menghilang dari pagoda. Siluet Mu Chen muncul di luar Blood Demon Mountain. Ketika warga melihat pemandangan ini, kegembiraan muncul di wajah mereka. Mereka berpikir bahwa Mu Chen telah memperoleh kemenangan. Tapi sebelum mereka bisa bersorak, Mu Chen melambaikan tangannya dan hati semua orang bergetar dan mereka menutup mulut mereka. Bai Susu datang ke Mu Chen dan dia dengan hati-hati melirik pagoda sebelum dia dengan gugup bertanya, "Tuan, di mana Raja Iblis Darah?" Setelah ragu-ragu sebentar, Mu Chen menjawab, "Saya telah menjebaknya untuk sementara, tapi ada batasnya. Saat dia keluar, saya tidak akan bisa lagi menghalangi dia." Petik 2. Ketika Bai Susu mendengar itu, wajahnya menjadi pucat dan kilau di matanya telah berkurang, tampak menyedihkan. Setelah menggigit bibirnya sejenak, dia berkata, "Tuhan, jika tidak ada yang dapat engkau lakukan, maka pergilah dengan cepat."
Dia tahu bahwa bahkan jika Mu Chen tidak bisa mengalahkan Raja Iblis Darah, melarikan diri seharusnya tidak menjadi masalah baginya. Mu Chen tidak menanggapinya tetapi mengerutkan alisnya. Dia masih memiliki jimat batu yang diberikan oleh Martial Ancestor kepadanya, dan jika dia benar-benar mencapai momen penting itu, dia hanya bisa menghancurkan jimat itu. Namun, dia tidak yakin bahwa dia bisa memanggil leluhur bela diri di pesawat bawah. Dengan demikian, dia hanya bisa menyimpannya sebagai upaya terakhir. Saat ini, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk berurusan dengan Raja Iblis Darah. Setelah keheningan singkat, matanya menyipit. Dia sepertinya mengingat sesuatu. Dengan ragu-ragu, dia mengulurkan tangannya dan cahaya putih berkedip di atasnya. Mutiara spiritual naga putih kemudian muncul di tangannya. Menjentikkan jarinya, mutiara spiritual naga putih perlahan bangkit di hadapannya. Saat ini, dia hanya bisa mencoba memanggil kehendak penguasa naga putih, karena kesempatan itu adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh yang terakhir. Jika dia benar-benar berhasil menemukan jalannya ke alam penguasa surgawi karena itu dan menyelesaikan terobosannya, maka dia akan mampu menghadapi Raja Iblis Darah. Namun, mutiara spiritual naga putih melayang di hadapannya tanpa gerakan apapun. Melihat ini, ada kilatan kekecewaan di matanya. Mendesah dalam hatinya, dia melambaikan tangannya. Tepat ketika dia hendak mengingat mutiara spiritual naga putih, Mu Chen bisa merasakan bahwa mutiara itu tiba-tiba bergetar pada saat ini. Seberkas cahaya putih terbang keluar dan sosok tua berangsur-angsur terkondensasi di atas mutiara. Bab 1389. Cahaya menyebar dari mutiara spiritual naga putih sebelum secara bertahap mengambil bentuk siluet tua. Siluet itu mengenakan jubah putih. Dia perlahan membuka matanya. Matanya bingung pada awalnya, tetapi setelah melihat gunung setan darah yang besar, tubuhnya bergetar karena kegembiraan di matanya. Gunung Naga Suci. Dia bergumam, lalu pada saat berikutnya, matanya berkedip saat dia berbalik untuk melihat Mu Chen. Naga Putih Senior, sudah lama sekali. Mu Chen tersenyum. Ini kamu? White Dragon Sovereign memandang Mu Chen dengan ekspresi tertegun sebelum dia dengan cepat mengingat bahwa ketika dia bertemu Mu Chen sebelumnya, yang terakhir bahkan belum berada di Sovereign Realm. Tapi sekarang, bahkan dia tidak bisa melihat melalui budidaya Mu Chen. Naga Putih Senior, apakah kamu masih ingat apa yang kamu minta dariku? Mu Chen tersenyum sambil menangkupkan tinjunya. White Dragon Sovereign tiba-tiba mengerti dan matanya bergetar di tempat yang familiar ini. Ini adalah kampung halamanku. Di mana klan Fin? Dia tiba-tiba teringat sesuatu, dan wajahnya berubah. Semua Raja Iblis Darah di dunia ini telah terhapus olehku, jawab Mu Chen. Ketika White Dragon Sovereign mendengar itu, dia terkejut ketika dia menatap Mu Chen dengan tidak percaya di matanya karena dia tahu bahwa Blood Demon King itu setara dengan Perfected Earth Sovereigns di Great Thousand World. Mereka adalah eksistensi yang bahkan dia tidak bisa hadapi, bahkan ketika dia masih hidup, tapi pemuda ini telah membantai mereka semua. Naga Putih Leluhur, apa yang dewa katakan tidak salah, Raja Iblis Darah telah terbunuh. Sementara White Dragon Sovereign terkejut, suara yang jelas terdengar dan siluet lain gemetar karena emosi. White Dragon Sovereign berbalik dan melihat Bai Susu menatapnya dengan air mata dan emosi di wajahnya. Kamu, The White Dragon Sovereign sebentar menatap Bai Susu sebelum dia berseru, kamu pewaris White Dragon Bloodline saya. Keturunanmu, Bai Susu, menyapa leluhur. Bai Susu berlutut. White Dragon Sovereign memandangnya dan tersenyum pahit. Saya tidak pernah berharap bahwa keturunan saya bahkan akan melebihi kita. Aku juga tidak berguna, karena aku tidak bisa melindungi dunia ini. Dia secara alami dapat mengatakan bahwa Bai Susu jauh lebih kuat darinya ketika dia masih hidup. Bai Susu segera menjawab, leluhur, senior sekte yang mengorbankan hidup mereka untuk mencapai ini. Para leluhur dengan susah payah mencari bantuan meskipun begitu jauh, dan itulah sebabnya dewa turun untuk menyelamatkan kita. Petik 2. White Dragon Sovereign tercengang sebelum tatapannya ditolak. Jadi sepertinya mereka telah menempuh jalan terakhir, tapi ini juga membutuhkan seseorang yang cocok, dan kamu luar biasa karena kamu telah berhasil mencapainya. Mu Chen tersenyum. Sekarang bukan waktunya untuk mengenang. Naga Putih Senior, meskipun Raja Naga Darah telah disingkirkan olehku, ada masalah yang lebih besar sekarang. Dia menunjuk ke arah pagoda. Raja Iblis Darah itu telah menciptakan Raja Iblis Darah sebelum kematian mereka, dan itu adalah raja yang sebanding dengan penguasa surgawi.
Ketika dia selesai berbicara, wajah White Dragon Sovereign tertutupi oleh keterkejutan. Karena dia telah berkultivasi di dunia 1000 besar, dia secara alami tahu betapa mengerikannya penguasa surgawi. Siapa yang menyangka bahwa klan Vindara akan menciptakan seorang raja di dunia mereka setelah sekian lama? Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Mungkinkah surga benar-benar ingin memusnahkan duniaku? Wajah White Dragon Sovereign tertekan. Itu akan tergantung pada kesempatan yang kamu janjikan padaku saat itu. Mu Chen tersenyum. White Dragon Sovereign tertegun sebentar sebelum matanya menyala dan menatap Mu Chen dengan kaget. Kamu sudah berada di jalan menuju alam penguasa surgawi. Saat ini aku sedang mencarinya dengan susah payah. Mu Chen menganggukkan kepalanya saat dia melihat White Dragon Sovereign dengan matanya yang menyala-nyala. Aku ingin tahu apakah senior punya panduan. Dia telah datang sejauh ini dan melakukan begitu banyak untuk kesempatan yang telah dijanjikan oleh penguasa naga putih kepadanya. Dia ingin mencoba dan melihat apakah dia bisa menemukan jalannya ke alam penguasa surgawi di sini. Tatapan White Dragon Sovereign berkedip saat dia merenung sebentar, lalu berkata, karena itu masalahnya, maka kita mungkin punya kesempatan. Setelah itu, dia melanjutkan, saya ingin tahu apakah Anda pernah mendengar tentang leluhur bela diri. Mu Chen mengangguk, aku bahkan pernah bertemu dengan leluhur bela diri senior sekali. Ketika penguasa naga putih mendengar itu, dia terkejut. Bagaimanapun, leluhur bela diri adalah eksistensi puncak di dunia 1000 besar. Belum lagi orang-orang biasa, bahkan penguasa surgawi biasa tidak bisa melihatnya. Sepertinya pengalaman Mu Chen saat ini telah berkembang. Lalu apakah kamu tahu bahwa alam bawah tempat leluhur bela diri berasal mirip dengan milikku? Dunianya mengalami invasi dari klan Vin, dan dia bahkan membalikkan keadaan, membantai seluruh klan Vin. Saat dia berbicara, dia menghela nafas. Memang hanya seorang jenius berbakat seperti Martial Ancestor yang bisa menciptakan legenda. Mu Chen mengangguk. Semua orang tahu tentang legenda dunia 1000 besar. Tapi aku khawatir kamu tidak tahu bahwa alasan mengapa leluhur bela diri mampu mengalahkan raja adalah karena satu hal. Penguasa naga putih tersenyum sebelum melanjutkan. Benda itu disebut janin planet dalam hal ini, dunia. Yang disebut, planetary fetus dapat dianggap sebagai roh pesawat. Ini adalah inti dari seluruh pesawat ini, tetapi tidak memiliki kesadaran. Jadi jika Anda bisa mengendalikannya, maka Anda akan bisa memanfaatkan kekuatan pesawat ini. Tetapi tidak semua alam bawah memiliki janin planet karena membutuhkan banyak faktor untuk membentuknya. White Dragon Sovereign menunjuk ke dunia ini saat dia mengatakan kata demi kata, dan di dunia ini, ada planetary fetus. Dan mengandalkan itu, penguasa naga putih memandang Mu Chen sambil melanjutkan, kamu akan dapat menembus belenggu dan melangkah ke alam penguasa surgawi. Hati Mu Chen bergetar dengan api yang berkobar di matanya. Dia telah menebak dengan benar, datang ke dunia ini benar-benar dapat membantunya mencari kesempatan untuk menerobos ke alam penguasa surgawi. Tetapi secara umum, janin planet hanya dapat dirasakan oleh makhluk hidup di dunia ini, dan leluhur bela diri juga merasakannya saat itu untuk menaklukkan janin planet dan mengalahkan raja. Saat dia berbicara, dia berbalik untuk melihat bayi susu dengan kasihan. Tapi sangat disayangkan tidak satupun dari kita saat itu yang memiliki sosok seperti Martial Ancestor. Meskipun susu telah mencapai alam itu, sangat disayangkan bahwa sebagian besar kekuatannya bersifat eksternal, jadi dia tidak dapat merasakan bahwa planetary fetus, dan bahkan jika dia bisa, tidak mungkin dia dapat memperbaiki dan menaklukkannya. Ketika dia mendengar itu, alis Mu Chen berkerut. Dia bukan makhluk hidup di dunia ini. Haha, tidak perlu khawatir. Karena lelaki tua ini telah berjanji padamu, aku secara alami akan memiliki metode. Petik 2. White Dragon Sovereign terkekeh sebelum melanjutkan, jika makhluk hidup di dunia ini semua berharap bersama, mereka dapat menggunakan kekuatan keinginan untuk membantumu merasakan planetary fetus. Semua bentuk kehidupan, Mu Chen jatuh ke dalam pikiran. Hati manusia adalah yang paling sulit untuk dipahami, dan tidak mungkin untuk mencapai ini secara normal. Tapi dunia ini berada di bawah ancaman klan Vin, dan semua orang menderita. Jadi jika ada harapan, saya yakin tidak ada yang akan menyerah. Kata penguasa naga putih. Ketika Mu Chen mendengar itu, tatapannya berkedip dan dia membungkuk ke arah penguasa naga putih. Jika itu bisa dilakukan, saya akan melindungi perdamaian dunia ini. Jika dia bisa melangkah ke alam penguasa surgawi,
maka dia tidak perlu takut pada Raja Iblis Darah, dan akan mudah baginya untuk menaklukkan yang terakhir. Selanjutnya, tidak perlu baginya untuk berjuang seperti leluhur bela diri. Itu tidak berarti bahwa dia lebih kuat dari Martial Ancestor, tapi yang terakhir berada di lower plane saat itu, jadi kemampuannya terbatas. Tidak hanya Mu Chen dari dunia 1000 besar, dia juga memiliki 2 kemampuan surgawi yang tak tertandingi. Jadi jika dia melangkah ke alam penguasa surgawi, dia dapat dengan mudah berurusan dengan siapapun di level yang sama. Karena itu masalahnya, maka orang tua ini akan berterima kasih kepada Yang Mulia Mu di masa depan atas perlindungannya, kata penguasa naga putih dengan hormat. Jika Mu Chen bisa melangkah ke alam penguasa surgawi, maka dia akan berada di peringkat teratas dunia 1000 besar dan dapat dianggap sebagai Yang Mulia atau Master Dao. Dia tidak melanjutkan berbicara, tetapi duduk dengan mata tertutup. Saat matanya tertutup, fluktuasi tiba-tiba menyebar. Dalam beberapa tarikan napas, itu telah menyelimuti seluruh daratan di alam bawah. Pada saat yang sama, bayi susu dan penduduk semua menerima wawasan. Jadi, mereka semua duduk. Saat mereka duduk, cahaya keluar dari alis mereka dan melayang ke arah Mu Chen, yang kemudian membiarkan cahaya itu jatuh ke tubuhnya. Saat lebih banyak cahaya terbang, itu langsung menutupi seluruh langit dan bumi dalam cahaya aneh sebelum menyebar menjadi kepompong yang menyelimuti siluet Mu Chen. Di bawah cahaya, Mu Chen juga perlahan menutup matanya. Bab 1390. Saat cahaya berkumpul dan menyelimuti Mu Chen, sebuah surat wasiat melonjak ke langit sehingga dia menutup matanya di bawah perlindungan cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan menyerbu ke dalam kehampaan. Tidak tahu berapa lama, kehendak Mu Chen tiba-tiba membuka matanya dan melihat dirinya di dunia alam semesta primal. Tempat ini tampaknya menjadi awal dunia. Melihat alam semesta primal, Mu Chen perlahan menyebarkan keinginannya untuk merasakan roh pesawat yang tersembunyi. Dia tidak mendapat jawaban, tetapi ketika cahaya di sekitarnya semakin kuat, dia akhirnya merasakan fluktuasi aneh yang berasal dari kekacauan utama. Kekacauan utama tampaknya mengandung kehidupan tanpa akhir dengan vitalitas yang membuat Mu Chen terkejut. Energi ini sangat murni dan kuno, seolah-olah dilahirkan dengan pesawat ini. Mu Chen melihat kekacauan utama yang tampak seperti lautan dan dia bisa merasakan fluktuasi besar, yang seharusnya adalah roh pesawat. Lautan kekacauan utama tiba-tiba berdesir dengan percikan yang bergema. Ada pusaran besar di tengah dan ribuan kaki kekacauan primal perlahan naik. Bola ini tampak seperti jantung yang sedikit berdenyut, dan seiring dengan setiap denyutnya, seluruh pesawat akan bergetar bersamanya. Ketika bernafas, sepertinya ada badai yang berkumpul dengan air pasang yang surut. Ini adalah roh pesawat. Mu Chen melihat bola ini. Meskipun dia tidak bisa merasakan kesadaran apapun, dia bisa merasakan spiritualitas di dalamnya. Mu Chen tiba-tiba menyipitkan matanya dan melihat jejak darah di bola yang tampak seperti serangga yang tidak selaras dengan bola. Ini karena invasi klan Bloodfin dan karena mereka telah membantai makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya, jadi roh pesawat juga terpengaruh. Tatapan Mu Chen melintas saat dia mengetahuinya. Tapi situasi ini membuatnya lebih bersukacita, karena roh pesawat telah merasakan ancaman dari klan Bloodfin. Jadi, itu harus membantunya. Dengan pemikiran ini, kehendak Mu Chen perlahan mendekat. Roh pesawat, aku bisa membantumu mengusir klan Bloodfin, tapi aku membutuhkan kekuatanmu sekarang. Mu Chen tidak menyembunyikan, tetapi mengungkapkan tujuannya. Dia tahu bahwa meskipun roh pesawat ini tidak memiliki kesadaran, ia memiliki spiritualitas, dan ia dapat menilai kerusakan apapun yang terjadi pada pesawat. Cahaya kekacauan utama sedikit bergetar, tetapi tidak bergerak. Mu Chen tahu bahwa itu karena dia bukan seseorang dari pesawat, jadi roh pesawat juga dalam konflik. Jika bayi susu ada di sini, maka roh itu akan membantu yang terakhir sekarang. Namun, dia tidak terburu-buru dan dengan sungguh-sungguh berkata, Raja Iblis Darah sangat kuat, dan jika dia membebaskan diri, aku tidak akan bisa melawannya. Saat itu, saya hanya bisa memilih untuk melindungi diri dan meninggalkan pesawat ini. Pesawat ini juga akan mengalami invasi dari klan Bloodfin dengan semua makhluk hidup di mangsa. Pada saat itu, bahkan jika kamu adalah roh pesawat, kamu juga tidak akan bisa lolos dari invasi Raja Iblis Darah dan disempurnakan. Kata-kata Mu Chen brutal, roh pesawat juga telah terinfeksi dan berdenyut keras, tetapi pada akhirnya tidak maju selangkah. Tatapan Mu Chen menjentikkan, dia tahu itu tidak cukup. Jika dia memurnikan roh pesawat ini,
maka dia akan setara dengan penguasa rencana ini dan menentukan hidup dan mati semua makhluk hidup hanya dengan sebuah pikiran. Sebagai pelindung, roh pesawat jelas tidak mau percaya pada orang luar. Dengan demikian, Mu Chen mengambil langkah maju. Jika saya penguasa pesawat ini, saya bersumpah akan menjaga kedamaian pesawat ini. Selama aku masih hidup, tidak ada klan iblis yang akan melangkah ke dunia ini. Suaranya kuat dan bergema untuk waktu yang lama. Dia bersumpah dalam hatinya, meskipun orang lain tidak bisa merasakannya, roh pesawat lahir dari langit dan bumi, jadi pasti bisa merasakannya. Jika hatinya tidak tulus, maka itu tidak akan bisa lepas dari indera roh pesawat juga. Jadi, tidak lama setelah Mu Chen membuat janjinya, roh pesawat meledak dengan segudang cahaya kekacauan utama bersama dengan catatan surgawi. Ketika Mu Chen melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersemangat. Dia tahu bahwa roh pesawat telah kebobolan. Dengan demikian, tubuhnya di luar Blood Demon Mountain juga menghilang dengan satu pemikiran dan muncul di sini. Kehendak Mu Chen kembali ke tubuhnya dan dia melihat bola kekacauan utama sebelum dia melewati penghalang dan mendarat di bola itu. Dia duduk dan menutup matanya lalu perlahan memasuki ranah kekacauan utama. Waktu melambat di sini, dan kebetulan dia punya waktu untuk menerobos ke alam penguasa surgawi. Ketika tubuhnya memasuki bola, tubuh Mu Chen bergetar, dan dia bisa merasakan energi primal chaos yang tak terbatas datang dari segala arah saat mengalir ke dalam hatinya. Energi kekacauan primal berasal dari asal-usul pesawat bawah. Itu tak terbatas dan megah, dan bahkan di dunia 1000 besar, itu bisa dianggap sebagai energi tingkat atas. Tapi itu hanya bisa ditemukan di tempat di mana roh pesawat itu lahir. Merasakan energi yang tak terbatas, Mu Chen segera mengedarkan teknik kultivasinya dan tubuhnya bergetar. Itu mirip dengan mulut lapar karena melahap energi itu. Hanya dalam 10 napas aneh, Mu Chen merasa seolah-olah dia telah melahap beberapa miliar tetes sovereign spiritual liquid. Hatinya langsung bergetar. Dia tidak pernah menyangka bahwa roh pesawat akan begitu murni dan tak terbatas. Ini benar-benar layak menjadi entitas spiritual yang lahir antara langit dan bumi. Saat pikirannya beredar, dia menenangkan hatinya dan tenggelam dalam kultivasi. Mu Chen juga tidak cemas dalam primal chaos dan membiarkan primal chaos energi mengalir tanpa henti ke dalam tubuhnya. Itu juga dalam keadaan ini, dan selama 10 tahun yang aneh, sosoknya mirip dengan batu besar tanpa bergerak. Bahkan napasnya sedikit meredup. Waktu telah melambat dalam kekacauan utama, dan hanya energi kekacauan primal yang tanpa henti mengalir ke kepala Mu Chen. Keadaan ini berlangsung lama sebelum perubahan tiba-tiba muncul. Tubuh Mu Chen bergetar, dan pada saat berikutnya, matanya perlahan terbuka. Ketika matanya terbuka, cahaya keluar dari matanya yang sangat menyilaukan. Itu kemudian melesat ke dalam kekacauan utama dan menghilang. Mu Chen perlahan mengepalkan tinjunya dan merasakan energi spiritual yang tak terbatas di tubuhnya. Tubuhnya bergetar ringan, seolah-olah ada gemuruh guntur yang tak terhitung jumlahnya bergema. Radians meledak dari tubuh Mu Chen, kemudian tubuh Mu Chen mulai membengkak. Hanya dalam beberapa saat, Mu Chen tingginya 1000 kaki sebelum dia duduk dalam kekacauan utama. Tubuhnya memancarkan cahaya suci yang tampak seperti matahari yang memancarkan kilau dalam kekacauan utama. Melihat tubuhnya sendiri, Mu Chen bisa merasakan setiap inci tubuh dan darahnya mengandung energi spiritual yang tak terbatas. Energi spiritual ini telah memenuhi tubuhnya. Itu sangat banyak sehingga dia tidak bisa menahannya lagi. Rasanya seperti sebuah danau sedang diisi sampai batasnya, dan lebih banyak lagi akan menyebabkan danau itu bocor. Pada saat ini, dia telah mencapai batas di bawah alam penguasa surgawi. Menurut perkiraannya, jika dia menghadapi para ahli yang telah melakukan kontak dengan alam penguasa surgawi sekarang, dia dapat dengan mudah membantai mereka dengan telapak tangan. Mencapai sejauh ini, dia juga bisa merasakan keberadaan penghalang yang menahan langkahnya. Sepertinya itu penghalang alam surgawi sovereign sekarang, wajah Mu Chen jatuh ke dalam perenungan. Sekarang dia telah mencapai batasnya, ada lagi yang bisa menghancurkan penghalang, tetapi ada juga kemungkinan dia akan mati, dan penghalang ini benar-benar menakutkan. Tatapan Mu Chen berkedip sebelum berubah tajam. Jalur kultivasi dipenuhi dengan cobaan, untuk memulai, dan jika dia ingin mencapai puncak, dia harus memiliki keberanian. Hari ini adalah kesempatannya, dan jika dia melewatinya, dia tidak tahu kapan dia akan mendapatkan kesempatan lagi. Wajah Mu Chen berubah tegas tanpa ragu-ragu dan takut. Mengangkat kepalanya,
Dia melihat ke dalam kehampaan dan berkata, tolong bantu saya dalam memecahkan penghalang surgawi. Kekacauan primal sebentar tetap diam sebelum primal chaos sphere bangkit dan langsung menyusut, lalu berubah menjadi seberkas cahaya yang dibebankan ke kepala Mu Chen. Mengambil napas dalam-dalam, Mu Chen menutup matanya. Berhasil atau gagal, itu semua tergantung pada ini.